Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil alam wasahil akhlaqana bil hilam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Baraya, apa kabar? Saya orang Sunda, Sarua. Orang Sunda, saya orang Sunda. Senang bisa berjumpa dengan semuanya, masyarakat Bandung ya, Baraya semuanya. Saya senang berjumpa dengan Anda. Nggak tahu Baraya yang asli itu mana, yang hadir nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama, mempelajari agamanya, merenungkan sabda-sabda nabinya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya manggilnya Bapak Ibu, tapi perasaan ABG ini mana tanda ya? Jangan Bapak Ibu, saudara-saudara. Baraya. Khusus di sini Baraya ya. Janganlah. Sebelumnya saya mau memberikan wasiat kepada anak-anak muda karena saya tahu di sini katanya banyak anak-anak muda hijrah. Ya. Saya dikasih amalan Baraya, aduh keceplosan tuh kan. Saudara, saya dikasih amalan sama guru saya, silahkan amalkan ini, dawamkan setiap hari. Sebagai pegangan supaya kita istiqomah dalam beragama. 1, jangan lepas baca istighfar per hari, pagi 100, malam 100. Cukup astagfirullah 100. Saya jelaskan nanti filosofinya kayak gimana. Yang kedua, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sigot, ya salawat banyak sigotnya ya, tapi yang diijazahkan oleh guru saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim, tanpa menggunakan wasahbihi, alihi sudah mencakup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wasallim 100. Terakhir baca tahlil la ilaha illallah dengan sigat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus 3 itu? 1, istighfar itu saudara-saudara sekalian ibarat mencuci diri. Kan kita pasti banyak dosa kan, ngaku aja lah. Yang suka buka HP tiap hari itu di YouTube, emang bersih semua? Nah, YouTube isinya kotoran, Instagram juga kotoran, TikTok apalagi, ya enggak? Istighfar. Supaya kalau tiba-tiba misal nauzubillah kita diambil di waktu malam, Allah sudah mengampuni. Subhanallah ya, agama kita itu memberikan pintu ampunan yang sedemikian luas. Antum tahu enggak, kalau antum berbuat dosa di satu tempat, kan yang mencatat itu ada malaikat pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Mungkin ada sebagian yang baru tahu nih. Tahu nggak, ketika kita berbuat baik, malaikat itu langsung mencatat amalan kita. Malaikat pencatat keburukan nggak akan protes, catat aja langsung kalau berbuat baik. Tapi tahu nggak, kalau kita berbuat buruk, itu malaikat pencatat kebaikan minta nunggu dulu. Jangan-jangan dia beristighfar. Tunggu dulu. Makanya ulama mewasiatkan kalau kita berdosa di suatu tempat, istighfar. Kalau enggak, tambal dengan sedekah. Di anna sedekah tudfi ghadabar rabb, karena sedekah itu bisa mematikan murka ilahi. Tambal dengan sedekah atau tambal dengan amal kebaikan apapun. Subhanallah kan, Allah betapa sayangnya kepada kita. Kalau kita berbuat salah, itu malaikat kebaikan, tar dulu. Siapa tahu dia beristighfar. Kalau dia beristighfar, nggak jadi dicatat. Nggak jadi dicatat. Nih, saya ngomong begini jangan sampai yang suka pacaran jadiin alasan ya, yuk kita istighfar aja yuk. Bareng-bareng aja kita istighfar berjamaah. Jangan begitu, gak boleh nyepelein. Ini mah kalau orang khilaf, ya kan? Khilaf karena tidak kuasa menahan hawa nafsunya, langsung istighfar.
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Jangan pernah ada perasaan kalau beristighfar Allah nggak akan menerima. Pelacur aja. Tahu kan kisah pelacur? Yang ngasih makan anjing bisa diampuni sama Allah. Apalagi ini pemuda-pemuda hijrah yang tiap hari ke masjid, ya kan? Jangan khawatir. Itu pertama istighfar. Jadi istighfar itu ibarat kita mau menempuh perjalanan, kita cuci badan dulu. Artinya cuci diri dari dosa-dosa. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu adalah jalan kita menuju Allah. Nabi Muhammad itu perantara kita menuju Allah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, kenapa saya katakan begitu? Antum sekarang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah saja, diterima nggak sama Allah itu syahadat? Diterima nggak? Kalau ada orang, saya beriman kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Orang Kristen juga sama, orang Yahudi juga sama, percaya sama Allah, ya kan? Tahu yang membedakan kita dengan mereka apa? Yang kedua tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang kedua itu pelengkap, orang tidak akan sempurna dan dianggap keimanannya kecuali setelah dia mengakui Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai utusan Allah. Artinya saudara-saudara, kalau beragama nggak pengen pincang, jangan cuma hanya berzikir mengingat Allah saja, tapi Anda juga harus membangun ikatan emosional dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata guru saya, yang bisa menjaga kita dari kekufuran itu, nih ya, kita hidup di perkotaan, banyak pikiran-pikiran aneh, merasuk, udah banyak lah sekarang, apalagi zaman internet. Pengen nggak terjaga dari hal-hal semacam itu? Banyak sholawat sama Nabi. Nabi itu wafat jasadnya saja, ruhnya itu masih ada. Banyak sekali ayat Quran. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Tahu dalam sholat kita diajarkan apa dalam tahiyat? Coba. Assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu alan nabi atau alaihi. Alaika, tahu nggak artinya dalam bahasa Arab alaika? Itu namanya kaful mukhotob, kaf yang menunjukkan lawan bicara. Kalau saya bilang assalamu alaikum artinya orangnya ada, ya nggak? Jadi kaf itu menunjukkan lawan bicara yang hadir. Ketika Allah mengajari kita dalam tahiyat, Nabi mengajari kita dalam tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabi, itu artinya bukti nyata bahwa Nabi itu hadir sebetulnya di hadapan kita, bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Jadi kalau ada masalah, kalau nangis, kalau sedih, ditikung sama orang, misal atau bangkrut bisnis, orang beriman tuh jangan pesimis. Nabi kita itu masih ada, mendekatlah kepada Nabi. Musyrik itu, bodoh kan? Suka ada yang bilang begitu kan, musyrik kan? Gak ada orang Islam yang menuhankan Nabi, betul gak? Musyrik itu kalau Anda mempertuhan Nabi, sebagaimana orang Kristen, mohon maaf, mempertuhan Isa Al-Masih, ya kan? Saya tanya sekarang, ada gak orang Islam yang mempertuhan Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi bahwa Nabi Muhammad adalah perantara, emang benar-benar perantara kan? Coba tanpa ada Nabi Muhammad, Anda bisa mengenal Tuhan Anda? Saya bisa duduk di sini? Anda bisa sholat di sini? Tahu tata di mana? Ayo, dari para ulama dari sahabat dari Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, perintah Nabi. Kita bisa sholat bisa karena gara-gara Nabi Muhammad. Jadi kalau beragama nggak pengen pincang, anak-anak muda, kalau nggak mau nanti terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang aneh, tersesat, tiba-tiba mati dalam kekufuran, nauzubillah, mendekatlah kepada Nabi Muhammad dengan emosionalitas kita. Caranya gimana? Banyak baca sholawat. Paling tidak 100 pagi, 100 sore. Nah, terakhir baca la ilaha illallah, karena itulah ghayatul ghayat, itulah tujuan utama kita beragama, ya enggak? Tujuannya sampai kepada Allah setelah kita membersihkan diri dengan istighfar, mendekatkan diri kepada Rasulullah sebagai perantara. Kita pengen dituntun, ya. Kalau kita bilang menjadikan Rasul sebagai perantara itu kita pengen dituntun, bukan menuhankan Nabi. Enggak ada ceritanya orang yang bisa menuhankan Nabi, ya. Yang suka musyrikan itu orang-orang belahan sana itu, jangan didengerin. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dan perantara supaya kita sampai kepada Allah, karena dosa kita banyak. Nabi orang suci, ya kan? Kita berharap melalui cara kita mendekat diri kepada Nabi dengan salawat itu, kita bisa sampai kepada Allah, dan itulah yang disimpulkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak usah nanya pahalanya ya. Nanti kita kalau ketemu di sorga pasti antum menyesal kalau nggak ngamalin ini. Karena saya baca dalil-dalil subhanallah. Pahala membaca yang tadi saya sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan satu solawat itu saudara sekalian, satu solawat. Tahu nggak dalam Islam itu ada satu ibadah yang kalau diamalkan sama orang muslim, mau dia orang fasik sekalipun, pendosa kalau ngamalin ini udah pasti diterima kata para ulama. Hatman, pasti. Apa itu?
As-salah ala Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat kepada salat kepada Nabi itu waktu naik motor, waktu di mobil, waktu nyuci piring, ya, waktu nunggu Gojek. Saya waktu kuliah dulu kayak gitu. Naik bis daripada 1 jam kira-kira nganggur kan, mending baca salawat. Tahu nggak 1 salawat itu balasannya, coba bayangin. Dan nggak ada itu ibadah dalam Islam yang pahalanya sebesar itu. Man shalla alayya marratan, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, 1 kali saja, sallallahu bihi alaihi asyra, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat itu bukan berarti Allah ucapin salawat, oh semoga salawat tercurah kepada guru gembul misalnya. Enggak, bukan begitu Allah bersalawat, ya. Itu saudara kita, ya, saudara kita, jangan diabaikan. Saudara kita yang harus kita rangkul, ya. Sudah dilihat kan? Cukup tahu bahwa itu salah, tapi bagaimanapun yang salah itu adalah saudara kita sebagai sesama umat muslim. Gak usah dibully, cukup selesai, ya, oke? Jadi ketika Allah, maaf tadi saya ngomongin apa tuh? Gara-gara itu tuh, gara-gara nyebut itu, Iya, salawat Allah artinya memberikan rahmat secara khusus. Dan dalam Islam gak ada itu. Yang pahalanya ibadah itu Allah bersalawat langsung kepada seorang hamba kecuali salat kepada kekasihnya. Pahalanya sangat besar. Bahkan salah seorang ulama asal Mesir, almarhum Syekh Abdul Ba'ith Ibrahim Syekh Abdul Ba'ith Al-Qattani pernah bilang, shalah wahidah tafukullal ujur. 1 salawat itu kalau kita resapi, kalau kita bacakan dengan penuh ketulusan, itu bisa melampaui sekian banyak pahala. Salawat kepada Nabi itu luar biasa, saudara. Saya merasakan dampaknya. Dan banyak orang di luar sana menasihati kita, kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan terhimpit, kalau kita pengen terpenuhi hajat, kalau kita ingin dekat kepada Allah, mendekatlah kepada kekasihnya, insya Allah Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan sholawat, jangan lepaskan sholawat. Baik, sekarang saatnya kita ngaji sedikit, ya. Supaya tidak, karena agama itu harus jelas referensinya, harus jelas asal usulnya. Bicara agama itu tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti ulama, karena ulama adalah warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Saudara sekalian, banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa beragama itu yang penting beramal soleh aja, berbuat baik aja, betul nggak? Udah dah, yang penting kita berbuat baik aja, nggak penting agama lu apa, ya nggak? Nggak penting agama lu apa, keimanan lu apa, Allah kan tidak melihat itu, Allah melihat kerja nyata kita. Salah. Yang benar berbuat baik, benar menjaga keimanan juga penting. Justru iman itu adalah landasan dari amal soleh. Harus antum mengetahui, ya, beragama itu awal mulanya kewajiban pertama kita itu apa? Coba, kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai orang yang akil balik ini apa coba? Bukan, sholat wajib, semuanya wajib, tapi kewajiban yang paling pokok yang pertama kali, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Gak boleh ikut-ikutan, harus tahu dalilnya. Gak boleh menjadi muqallid, menjadi orang yang bertaklid, asal ikut aja. Nah, nanti saya akan bacakan bahwa para ulama berselisih tentang imannya muqallid. Sah atau enggak? Kau beriman kepada Allah? Beriman. Kenapa Allah itu ada? Ya kata guru ngaji saya begitu. Nah, itu namanya muqallid. Muhammad itu harus seorang nabi. Bayang nggak kalau ada orang Kristen datang ke antum kemudian nanya, kamu masih muslim ya? Masih. Percaya Muhammad? Memang percaya. Nabi iya. Buktinya apa? Saya juga nggak tahu. Hanya ikut-ikutan saja. Banyak kan orang Islam di luar sana yang begitu kan? Itu dosa besar. Anda diberikan kemampuan, otak yang sehat, panca indera yang sehat, diberikan hati nurani, diberikan badan, fisik, tangan, kaki bisa bergerak, bisa belajar, nggak digunain buat mengenal Tuhan Anda berdosa besar. Emang Tuhannya beneran ada? Nah, itu pertanyaan juga kan? Tuhan yang beneran ada? Ya iya dong, masa iya Tuhan kagak ada? Sekarang kalau kita perhatikan, coba ya saudara-saudara, semua barang-barang dan makhluk-makhluk ada sekeliling kita itu, ada nggak? Sesuatu yang tadinya itu nggak ada, terus dia ada, tapi dia itu mengadakan dirinya sendiri tanpa sebab. Mungkin nggak sih itu? Ada handphone. Saya nggak pernah loh ketemu sama yang buat handphone ini, tapi saya yakin betul dengan akal sehat saya bahwa handphone ini ada yang buat, betul nggak? Jadi alasan bahwa kita kan nggak bisa ngelihat Allah, ya itu mah bukan alasan Allah nggak ada. Emang kalau sesuatu nggak dilihat artinya nggak ada? Saya nggak ngelihat tuh apa yang di balik tas Anda. Misalnya ada uang di situ, tapi saya kan nggak ngelihat. Apakah kalau saya tidak melihat artinya tidak ada?
Ya uangnya ada, tapi saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak ngelihat. Dan banyak anak-anak muda di luar sana sekarang yang suka mempertanyakan keberadaan Tuhan gara-gara apa katanya? Mana cuma sains tidak membuktikan keberadaan Tuhan. Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai God of the gaps. Oh, saya udah baca lah begituan udah kelar lah. Tuhan itu hanya dimunculkan sebagai alternatif ketika sains tidak bisa menjawab. Sekarang sains sudah bisa menjawab semuanya. Tuhan nggak ada dong kalau begitu. Lupa. Coba tanya sama dia. Saya mau nanya, dulu alam itu bagaimana adanya? Itu rata-rata orang-orang ateis kalau udah bicara begitu kelihatan bodohnya. Karena bagi dia itu alam itu sekonyong-konyong katanya. Ada pernah saya dengar orang ateis bilang, ya udah kayak bola dilempar katanya, alam itu. Bola dilempar jelek aja sekonyong-konyong. Dia lupa, bola itu ada yang buat loh, iya enggak? Bener kan? Ada enggak bola tiba-tiba jelek begini enggak ada yang buat, mungkin enggak? Ada lagi orang ateis bilang, enggak, alam itu muncul seperti halnya dedaunan yang jatuh dari pohon begitu saya tiba-tiba. Dia lupa. Daun itu bisa jatuh gara-gara tekanan udara kan? Ada sebabnya nggak pada akhirnya? Gak ada fenomena alam semesta tadi yang gak ada kemudian ada tanpa ada sebab, ya kan? Nah kalau kita sudah meyakini itu, meskipun kita tidak melihat, nah kita harus juga konsisten dong. Kalau begitu alam semesta dan ilmu modern membuktikan alam itu tadinya kan gak ada. Paling tidak teori Big Bang yang banyak diambil oleh para ilmuwan itu kan mengatakan alam ada permulaannya. Oke, kalau ada permulaannya berarti ada yang menciptakan dong, ada sebab dibalik kebermulaan alam. Ya ini kan bermula tuh, Anda juga bermula kan, ada awalnya gitu loh. Kapan lahir, tanggal sekian, itu permulaan Anda ada sebabnya. Segala sesuatu yang bermula sudah pasti ada sebabnya. Jadi walhasil sangat masuk akal kalau kita mengatakan Tuhan itu ada karena itu memang itulah tuntutan nalar sehat kita. Nah, makanya saya setuju dengan salah seorang dulu saya pernah baca salah seorang filsuf dari Inggris apa Amerika ya. Dia bilang bahwa ateisme itu adalah penyakit yang penyakit yang terlahir dari dosis filsafat yang yang melampaui batas. Jadi orang kebanyakan mikir gitu kira-kira kan. Lalu muncullah orang Tuhan nggak ada lah. Dan banyak orang-orang. Ada juga orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan bukan karena soal dia membaca buku filsafat, bukan. Tapi karena masalah psikologis. Diputusin sama pacarnya, kemudian pertanyaan Tuhan tuh adil apa enggak sih? Gila dia nggak berusaha bisa dapetin, saya berusaha bertahun-tahun ditolak terus. Doa tiap hari, tahajud nggak pernah ketinggalan. Tuhan, apakah engkau ada? Kan kayak begitu, ya nggak? Ada yang begitu. Nah kita harus yakin dan keyakinan ini bersandar pada kesimpulan rasional bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, berarti kewajiban Anda sebagai makhluk itu bukan ngapa-ngapain, tapi mengenal Tuhan itu, betul nggak? Masuk akal nggak? Sebelum Anda sholat buat siapa? Buat Allah. Allahnya kayak gimana? Harus tahu dong. Kita ibadah, kita berderma, menyantuni orang-orang yang tidak mampu, orang fakir miskin kita santuni. Saya ikhlas mbak karena Allah. Emang Allahnya kayak gimana? Harus tahu. Saya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad. Emang itu Nabi beneran? Harus tahu. Harus dan wajib hukumnya. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim mempelajari itu. Nanti katanya kalau kita udah mati ada surga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, ada haud, ada hari kebangkitan, ada pembagian buku catatan dan lain-lain. Di surga itu ada kenikmatan ABCD. Kan kamu gak pernah ngelihat. Bagaimana kamu bisa tahu dan yakin bahwa itu benar-benar ada? Harus tahu jawabannya. Nah khusus yang pertanyaan yang terakhir ini saya jawab dulu ya supaya saya gak lupa karena itu penting. Banyak tuh anak-anak muda di luar sana mengatakan kita nggak pernah kok ngeliat begituan. Itu cuman dongeng-dongeng aja supaya manusia pengen mendapatkan keabadian yang nikmat yang abadi. Dimunculkanlah ide tentang sorga. Suka ada yang bilang gitu kan? Di sorga itu katanya dimunculkan ketika manusia dalam puncak penderitaannya mengharapkan kenikmatan yang abadi, dimunculkan ide tentang sorga. Saya udah biasa itu orang-orang ateis bilang begitu. Kita percaya sorga, neraka dan hal-hal gaib itu karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Siapa? Manusia agung yang sudah terbukti kenabiannya. Garis bawahi, terbukti kenabiannya. Bukan cuma diakui sebagai nabi, tapi terbukti kenabiannya. Nanti kita akan diskusi sedikit demi sedikit ya. Yang sederhana-sederhana aja supaya kita yakin dan mantap bahwa manusia yang kita ikuti itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan kita ikut-ikutan aja. Jadi kewajiban pertama itu saudara harus mengenal Allah. Setelah kita membuktikan dengan akal sehat kita, oh iya ya, nggak mungkin alam ini ada dari ketiadaan kalau nggak ada sebabnya.
Harus ada sebabnya. Nah, ada sebagian orang nggak percaya tuh. Enggak, kalau beriman tuh cukup kita ikuti aja. Nah, saya bacain sekarang, kita ngaji dikit ya, nggak apa-apa ya. Halo, ibu-ibu, ibu-ibu itu sama ABG juga ya kayaknya ya. Gak apa-apa kita ngaji sedikit ya supaya Anda tahu bahwa kalau Anda beriman cuma ikut-ikutan doang, nggak pakai otak, nggak pakai akal. Maksudnya dalam arti nggak tahu dalil-dalilnya, iman Anda tuh diperselisihkan oleh para ulama, keabsahannya. Lihat, Imam Sanusi ini salah seorang ulama besar yang salah satu bukunya saya syarah tuh di buku terbaru tuh. Nah itu tuh, Imam Sanusi. Boleh punya kitab Ummul Barahin, itu saya sarankan untuk dibaca. Karena itu kitab ringkas dan tipis, tapi sudah mencakup sebagian besar akidah Islam. Cukuplah buat bekal. Yang sibuk-sibuk kerjaannya bisnis, jual beli online, nggak ada waktu buat ini, udah baca itu. Pahami tapi ya, mau cuma dibaca kemudian selesai, enggak dipahami. Imam Sanusi dalam syarah Ummul Barahin, ini yang bahasa Arabnya. Beliau punya syarah juga Imam Sanusi itu. Yang saya tulis itu syarah berbahasa Indonesia. Lihat dari namanya saja, Ummul Barahin. Apa artinya Ummul Barahin? Induk dari bukti-bukti. Menunjukkan bahwa akidah Islam itu semua ada buktinya. Jangan khawatir ya, kadang-kadang kita nggak tahu aja karena nggak belajar. Tapi semua akidah Islam dari A sampai Z itu ada buktinya semuanya. Tuh Imam Sanusi yang buktiin. Saya sudah menyederhanakan sebisa mungkin ya, Imam Sanusi sudah memaparkan. Kata Imam Sanusi, wajib ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rif ma yajib fi haqqi maulana jalla wa az. Wajib bagi setiap mukallaf itu siapa? Orang balik yang berakal, yang panca inderanya sehat, kayak Anda semuanya nih gak ada yang cacat kan? Kemudian sudah sampai kepadanya dakwah, dalam arti ajakan untuk beriman. Kayak kita semua nih udah nerima dakwah, ya kan? Itu mukallaf. Wajib bagi mukallaf mengetahui, lihat, ayya'rif, mengetahui, wajib. Iman itu harus didasarkan pada pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Ya, harus dasarnya pengetahuan. Makanya ada ilmunya. Ilmu yang membahas tentang dasar-dasar iman itu namanya ilmu akidah. Nama lainnya ilmu usuluddin, nama lainnya ilmu tauhid, nama lainnya ilmu kalam, dan nama ada al-fiqhul akbar. Kebalikan dari fiqhul asgar. Kalau fikih fiqhul asgar, kalau tauhid al-fiqhul akbar, yang Abu Hanifah punya risalah tentang fiqhul akbar. Wajib. Beliau mensyarah kemudian di bawahnya. Annahu yajib syar'an ala kulli mukallafin al-baligh al-aqil ay ya'rif ma dzukir annahu. Nah, setelahnya beliau mengatakan wajib. Wa inna ma qala ya'rif wa lam yaqul yazim. Beliau wajib ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rif. Ya'rif tadi mengetahui. Yajzim isyaratan minhu ila annal matlub fi aqaidil iman al-ma'rifah. Yang dituntut dalam akidah keimanan itu adalah pengetahuan. Jadi setiap orang harus tahu. Semua orang yang sudah akil balik wajib hukumnya fardu ain. Kalau enggak Anda berdosa. Paling tidak iman Anda diperselisihkan. Nah, saya mau baca yang kira-kira cocok buat tema kita aja. Supaya Anda tahu bahwa dalam Islam tidak ada istilah iman percaya aja, buktinya belakangan enggak ada. Anda harus tahu dan sudah ada bukti-buktinya. Masalahnya kita nggak belajar. Al-ma'rifah, ma'rifah, pengetahuan. Dasar pengetahuan itu apa? Al-jazam al-mutabiq an-dalil. Kepastian, jadi Anda meyakini secara pasti dan kepastian itu sesuai dengan kenyataan dan bersandar pada dalil, bersandar pada bukti. Jadi nggak ada istilah dalam Islam sekali lagi Anda percaya bukti nggak ada. Semua ada buktinya. Anda harus pelajari itu. Dengar ini. Wala yakfi fihat taklid. Dalam beriman itu tidak cukup bertaklid. Apa itu taklid? Al-jazam al-mutabiq fi aqaidil iman bila dalil. Anda memastikan suatu pendapat, suatu keyakinan dalam akidah keagamaan bila dalil, tanpa tahu dalilnya. Itu kayak anak kecil. Anak kecil kalau kayak gitu nggak apa-apa ya. Kenapa nak kamu percaya Allah? Mamaku bilang begitu, ya anak kecil nggak apa-apa, ya nggak? Orang dewasa nggak boleh begitu, harus tahu dalil, harus belajar dalil itu. Gak usah yang terperinci, yang penting yang ringkas-ringkas aja. Oke, sekarang bener nggak kalau orang bertaklid itu imannya diperselisihkan? Nih saya bacain. Wa ila wujubil ma'rifah wa adamil iktifa bit taqlid dhahaba jumhuru ahlil ilm. Sebagian besar ulama mengatakan wajib mengetahui dasar-dasar akidah dan tidak boleh taklid seperti siapa? Asy-Syaikh Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Al-Haramain. Nah, sekarang nih lihat buktinya nih.
Thumma ikhtalafal jumhur al-qail biwujubil ma'rifah. Faqala ba'dhum. Nah, sekarang orang-orang yang mengatakan wajib mengetahui dalam akidah itu beda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan al-muqallid mu'min. Orang bertaklid itu beriman, masih dikatakan beriman. Tapi tahu enggak? Illa annahu asin. Dia berdosa. Jadi kalau Anda iman hanya sebatas ikut-ikutan, enggak menggunakan akal sehat, enggak belajar, Anda tuh berdosa besar loh. Apalagi Anda punya waktu. Main HP nggak pernah di waktu, gila belajar beginian. Itu belajar akidah kalau Anda pelajari sebulan pun kelar kok. Kayaknya sebulan juga enggak deh, 2 minggu juga kayaknya kelar. Seminggu dah. Kenapa? Nanti akan ditanya di akhirat. Kenapa Anda dikasih waktu sekian puluh tahun tapi tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan Anda sendiri? Dosa besar, kan nggak tahu diri namanya, ya nggak? Dikasih nikmat memandang, berjalan, kemudian bergerak, bernafas dan tidur dan seterusnya, mengenal Tuhannya aja nggak mau dengan alasan aku nggak punya waktu. Itu orang zaman sekarang. Asin bitarkil ma'rifah. Nah, ulama yang lain mengatakan wa qala ba'dhum innahu mu'min wa la ya'si. Oh, dia beriman dan enggak tergolong berbuat maksiat, tetapi dengan syarat. Illa idza kanat fihi ahliyatun li fahmin nadr sahih. Jadi orang ini beriman tidak berdosa dengan catatan kecuali kalau dia punya kemampuan berpikir. Artinya begini, sama nih seperti dengan yang pertama. Kalau ada orang beriman, bertaklid, padahal dia punya kemampuan belajar, dia nggak belajar, sama-sama dosa. Tapi kalau nggak punya kemampuan belajar, kayak orang, mohon maaf ya, orang misalnya orang yang kehilangan panca inderanya atau otaknya lemah sehingga dia nggak bisa mencerna pelajaran, atau orang gila misalnya, ya sudah, itu sudah lepas. Aduh, jadi 3 ini. Cukuplah 2 cukup. Udah tuh baterainya. Cik, oke teman-teman, kita lanjutkan untuk soal isya dulu. Sebentar, ditambah kira-kira 10 menit lah ya. Boleh, Ustaz. Oke, sepakat nggak? Itu. Nggak enak ngaji dipotong. Makan aja nggak bisa dipotong ya kan? Masa ngaji dipotong? Sama-sama mengenal Allah kan? Anda mau sholat, kenali Allahnya dulu kan gitu kira-kira. Saya yakin di antara manusia-manusia ini ada yang belum kenal sama Tuhannya, ya kan? Gimana itu belajar kok mengenal Tuhan? Tuhan kan nggak mungkin dikenal, kata orang sono. Enggak, Tuhan bisa dikenal dalam batas kemampuan manusia dengan merujuk pada penjelasan wahyu yang terpercaya. Bisa kita. Nah, yang mau saya tekankan teman. Jadi pendapat kedua mengatakan orang bertaklid itu beriman, dia tidak bermaksiat kecuali kalau dia bisa belajar. Artinya kalau dia bisa belajar, bertaklid juga sama-sama dosa gitu loh, paham nggak? Nah, yang terakhir dengerin nih. Wa qala al-muqallid laisa bimu'minin aslan. Orang yang bertaklid itu bukan orang beriman sama sekali. Nah, sekarang tahu nggak? Imannya muqallid yang diperselisihkan itu orang yang sudah memastikan keimanannya. Artinya gini nih, saya misalnya berkata, saya meyakini 100% Allah itu ada, Muhammad adalah Nabi, surga neraka itu ada, saya 100% percaya, tapi saya ikut-ikutan doang. Yang kayak begini yang diperselisihkan itu. Orang sudah memastikan keimanannya aja masih diperselisihkan. Nah, kalau orang hanya mengikuti orang lain tanpa memastikan, kayak misalnya, berapa persen kamu iman sama Muhammad? Ya 65% lah. Itu semua ulama sepakat itu bukan orang beriman. Paham nggak maksudnya? Jadi orang yang sudah meyakini secara pasti bahwa Allah ada, Muhammad Nabi, semuanya diyakini secara pasti tapi ikut-ikutan, itu diperselisihkan imannya sama para ulama. Apalagi orang yang cuma ikut-ikutan, nggak sampai pasti gitu loh, paham nggak? Oh percaya Tuhan, percaya. Berapa persen? Ya 75 lah. Itu bukan orang beriman.
Saya tidak mengada-ngada. Ulama mengatakan begitu. Imam Haramain, guru Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, udah raksasa itu dalam dunia intelektual Islam. Dengerin kata Imam Haramain, orang yang bertaklid tidak memastikan keimanannya. Faman 'asha ba'dal bulugh zamanan yasa'uhu lin-nadhar wa nadhar. Orang yang sudah akil balik kemudian hidup satu masa tertentu, dia dikasih kesempatan belajar, kemudian dia belajar. Lam yukhtala fi sihhati imani. Ulama sepakat imannya sah. Kalau orang akil balik belajar, kemudian belajar akidah maksudnya, kemudian setelah itu dia memantapkan keimanan, ulama sepakat imannya sah. Artinya ini bukan muqallid ya. Nih dengar ini yang kedua nih. Wa illam yangzur, kalau orang sudah akil balik tapi nggak belajar, lam yangzur, tidak berpikir, lam yukhtala fi adam sihhati imanihi. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa imannya orang ini tuh tidak sah. Tidak sah. Ulama nggak beda pendapat. Kalau orang nggak pernah belajar, udah akil balik, dia ngikut-ngikutan orang tanpa meyakinkan keimanannya, maka kata Imam Haramain lam yukhtala fi adam sihhati imani. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa imannya orang ini nggak sah. Ayo, Anda hidup berapa tahun, amalan kemana kesana kemari, imannya nggak dipelajari, mau sia-sia itu semua amal soleh. Harus belajar, harus belajar. Kita akan lanjutkan setelah sholat isya insya Allah. Gak usah salam ya, karena belum selesai. Langsung komat atau gimana? Hah? Oh, azan komat langsung sholat, baik. Kita rehat dulu. Bisa dimulai Pak, kameramen, aman? Oh yang perempuan belum. Jangan khawatir nanya ya, jangan takut nanya. Yang merasa imannya udah oleng-oleng bermasalah begitu, nanya. Ya, reparasi iman sekarang, bengkel. Ya, iya harus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sudah buktikan bahwa para ulama berselisih tentang imannya orang yang bertaklid. Buat apa saya menyertakan itu? Untuk membuktikan bahwa iman dalam Islam itu dasarnya harus ilmu, bukan ikut-ikutan doang. Karena di luar sana banyak orang meyakini iman itu asal percaya aja. Enggak ada dalam Islam. Agama lain ada, ya. Islam enggak mengenal itu. Itu sebagai bukti. Kalau sekarang begini saudara, kalau seandainya iman itu cukup dengan ngikut doang, ngapain ulama berselisih, betul nggak? Ngapain berselisih begini? Ya udah semuanya sah aja, ya kan? Kan logikanya begitu. Kalau iman itu cukup percaya doang, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai bukti, nggak usah nyari ilmunya, asal percaya selesai begitu. Ngapain ulama debat kayak beginian? Ngapain? Dan ini saya mau menceritakan kitab yang tipis. Kalau Anda baca kitab yang lebih tebal lagi, rinci ada 12 pendapat. Untuk mengatakan apa yang pertama kali diwajibkan bagi manusia itu. Dengan segala turunannya, dengan masalah taklid dan lain-lain. Tapi kita nggak ada waktu untuk membahas itu semua. Cukup dijadikan bukti bahwa perdebatan ulama tentang sah atau tidaknya iman orang bertaklid menunjukkan bahwa ajaran Islam mengharuskan iman itu bersandar pada ilmu. Orang yang bertaklid diragukan keimanannya karena dia tidak mendasarkannya pada ilmu. Dia nggak tahu, asal ikut-ikutan doang. Oke, saudara-saudara sekalian, harus kita ingat bahwa Islam itu kalau dikatakan agama yang sempurna itu bukan cuma klaim sepihak doang. Coba saya mau nanya ya, kita jujur sama-sama. Siapapun bisa menjawab pertanyaan ini. Ada enggak satu agama di dunia ini yang menyuruh umatnya beriman pada semua nabi, semua kitab suci, semua yang mereka kabarkan, hal-hal gaib yang mereka kabarkan, semuanya wajib diimani. Kalau Anda ingkar satu saja, anggap Anda percaya Quran, percaya Taurat, percaya Injil, enggak percaya Zabur. Misalnya ya, misal. Atau Anda percaya kepada Muhammad, Isa, Musa, tapi enggak percaya kepada Daud misalnya. Enggak percaya kepada Sulaiman. Satu saja Nabi itu Anda ingkari, Anda selesai sudah keimanan Anda. Anda orang kafir. Keluar dari lingkaran orang-orang beriman. Saya mau nanya, ada enggak agama dunia ini yang menyuruh umatnya untuk beriman secara lengkap, komplit, komprehensif, enggak dipisah-pisahin kecuali satu agama selain Islam itu. Ada enggak selain Islam itu? Ada enggak? Orang Kristen dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka percaya Nabi Isa, mempertuhannya, tapi nggak percaya Nabi Muhammad. Orang Yahudi percaya Nabi Musa, nggak percaya Isa, nggak percaya Muhammad, ya kan? Nah,
Satu-satunya agama yang lengkap ini, kita nggak cuma percaya Quran dong loh, percaya Injil, percaya, semuanya dipercaya, cuma bukan Injilnya sekarang. Tapi Injil sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kan nggak ada, mana coba Injilnya mana? Ya memang nggak ada. Tapi kenapa kita percaya? Karena informasi itu dikabarkan melalui lisan seorang Nabi. Dan informasi yang sahih, sah dijadikan sumber pengetahuan ilmiah. Ya, dalam epistemologi Islam begitu. Informasi yang berasal dari kabar yang shadiq, yang jujur, yang terpercaya, sah dijadikan sandaran. Kalau yang ngabarinnya sampean, orang biasa begitu, ada kitab namanya Injil, yang nyampeinnya sampean. Bukan ahli sejarah, bukan siapa-siapa. Berhak ragu nggak kita? Ya berhak ragu dong. Ini orang manusia agung, nggak pernah bohong, terbukti sebagai nabi lagi. Mengabarkan ada Musa, Isa, Ibrahim. Kita nggak pernah ketemu sama mereka semua. Andaikan kuburannya nggak ada tuh semua tuh nabi-nabi itu. Tapi kita wajib percaya, kenapa? Karena itu tersampaikan melalui lisan seseorang yang sudah terbukti kenabiannya. Ya kalau sudah jadi nabi nggak mungkin bohong dong. Kan dia dari Allah, masa Allah berbohong? Masa Allah mengabarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta? Pasti benar dong yang Allah kabarkan, selogis itu loh ajaran kita itu. Baik hadirin sekalian, itulah ajaran Islam. Jadi yang udah jadi muslim gak usah ragu-ragu lagi. Itu agama yang sempurna, memang kenyataannya begitu. Gak ada itu agama yang mewajibkan begitu. Semua nabi, semua kitab suci, gak boleh dibedakan lagi. Gak percaya satu, selesai sudah. Semuanya satu paket. Jadi iman itu satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Anda percaya surga, percaya malaikat. Saya gak percaya neraka lah. Kayaknya gak ada neraka itu, batal keimanan Anda. Ya kan? Dalam ajaran Islam. Baik. Setelah kita beriman kepada Allah, Allahnya sudah dibuktikan ada tuh. Anda wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Dari mana kita bisa tahu itu? Dengan dua cara. Satu, melalui wahyu yang terpercaya, dan kita punya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sudah terbukti keilahiannya. No, saya udah bikin buku khusus. Kalau nanya apa buktinya Allah itu kalam ilahi, apa buktinya Al-Quran itu firman Allah yang ada di hadapan Anda itu, no, kasih tahu aja buku itu. Gak usah suruh baca, nih liatin aja. Kalau baca alhamdulillah. Bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Dan pembuktian keimanan itu rata-rata saudara menggunakan kaidah ilmu logika. Ilmiah apa enggak itu logika itu? Ya ilmiah lah. Kalau nggak pakai logika Anda mikir pakai dengkul. Ya iya dong, logika ilmiah dong. Enggak, kalau dia bilang enggak ilmiah, no, liatin no. 600 halaman buku logika itu. Enggak ilmiah gitu maksudnya. Itu enggak ada apa-apanya. Ini enggak ada apa-apanya nih. Kalau Anda tahu hazanah keislaman dalam ilmu logika itu berjilid-jilid begitu. Ngeri lah pokoknya kalau udah bicara turos keislaman itu. Itu enggak ada apa-apanya itu. Untuk membuktikan bahwa landasan logisnya pun ada kaidah keilmuannya. Ayo mau ngomong apa lagi? Suka ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh tentang ketuhanan. Ya kan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan tuh adanya di mana? Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu seperti dirinya? Ada pertanyaan anak muda yang kayak begitu zaman sekarang. Saya di TikTok kadang-kadang melihat tuh. Udah ada jawabannya. No, lihat tuh. Buku itu tuh, seputar ketuhanan, 400 halaman. Semua saya kumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan, tentu nggak semua ya, tapi sebagian besar. Saya kumpulin, saya jawab dengan bermodalkan kitab kuning yang saya pelajari di Al-Azhar dan bisa ngejawab. Ayo mau ngomong apa lagi? Nggak ada dalam Islam tuh Anda percaya selesai nggak ada bukti itu nggak ada. Sorry to say, emang itu faktanya, ya. Dan kitab-kitab yang lain. Setelah Allah diimani, selanjutnya apa? Sekarang saya mau nanya, Baraya, saudara-saudara, saya mau nanya nih, mana yang lebih sempurna? Orang yang bikin rumah dan merawat rumah atau yang bikin rumah dan membiarkan rumah buatannya? Mana yang lebih sempurna? Yang merawat atau yang membiarkan? Bagus. Akal sehat kita mengatakan begitu kan? Ini bukan soal iman nih, soal akal sehat nih. Oke, sekarang Allah sudah terbukti menciptakan alam semesta kan? Ya, sekarang mana yang lebih sempurna bagi Allah? Membiarkan alam semesta itu terwujud sebagaimana adanya, tanpa diatur, atau Allah mengutus seorang rasul untuk mengatur kehidupan manusia di dalamnya, para makhluk di dalamnya. Mana yang lebih sempurna? Allah mengatur atau tidak mengatur? Ya jelas dong, ya kan tuh logikanya itu. Tuh lihat tuh, sederhana sekali. Berarti kalau begitu, kalau Allah itu zat yang maha sempurna, Allah itu dengan kemuliaan dan kecurahan rahmatnya bukan hal yang mustahil, bahkan itu terjadi. Mengutus para rasul untuk membimbing makhluk-makhluknya supaya mengenalnya, supaya tahu hidup itu bagaimana, supaya tahu mengatur hawa nafsunya. Ini penting saudara. Kita itu orang persepintar apapun kalau hawa nafsunya mendominasi jadi orang bodoh kan pada akhirnya kan. Orang pintar nggak usah dicari udah banyak di Indonesia. Orang pintar yang benar. Nah, orang nggak benar itu gara-gara apa? Gara-gara ini nggak dikendalikan, betul nggak? Agama datang mengatur hawa nafsu. Begini caranya mengendalikan itu.
Jadi bukan nggak salah, justru harus kita menerima itu. Allah sudah terbukti ada, bukan hal yang mustahil, bahkan itu terjadi. Allah mengutus para rasulnya. Dan sekarang kita lihat, nah manusia yang aku sebagai rasul ini beneran rasul apa enggak? Kan gitu, ya enggak? Kan Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi. Tentu ada nabi-nabi sebelum beliau ya. Tapi kita bicara nabi yang terakhir ini nih. Beliau datang ke alam semesta ini mengaku sebagai nabi ana Rasulullah. Ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Beliau mengaku itu sebagai utusan. Kira-kira pengakuan ini benar apa enggak? Harus diuji dong. Benar enggak? Harus diuji. Gimana cara ngujinya? Sampean kalau ada orang datang mengaku, Pak saya begini. Kadang-kadang kita tuh merhatikan orangnya kan. Ini orang jujur apa enggak sih? Ya enggak? Ya iya dong. Ketika dia mengaku diuji nih integritasnya. Orang jujur apa enggak sih ini orang? Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, karena Allah tahu ini agama akan bertahan sampai hari kiamat. Nabi Muhammad itu sejarah hidupnya lengkap. Anda pengen tahu apa Nabi Muhammad itu? Cara berjalannya, cara makan, ciri-ciri fisiknya. Mau saya kasih tahu enggak? Ini saya enggak ngarang-ngarang, kitab yang mengarang begitu. Nabi Muhammad itu matanya kalau yang hitam sangat hitam, kalau yang putih sangat putih. Kemudian wasi'ul jabin, kemudian jidatnya itu agak lebar. Kemudian ketika beliau berjalan ke an-namayan hattu min sobab, seperti beliau itu turun dari dataran tinggi, dijelaskan sama ulama serinci itu jumlah uban itu dihitung sama sahabat. Katanya enggak lebih dari 20 gitu kan dalam sebuah riwayat kan kira-kira begitu kalau saya enggak keliru. Sendalnya itu ada dulu saya pernah dengar guru saya bilang ada sebuah kitab judulnya Fathul Muta'al fi Syarhin Ni'al. Menjelaskan sendalnya Nabi. Ya Allah ya Karim, sendalnya Nabi dijelasin kayak gimana ciri-cirinya. Allahu Akbar, enggak ada itu nabi yang kayak begitu. Tentu nabi semuanya mulia, tapi mereka punya derajat yang berbeda-beda. Nabinya, para nabi itu nabi Anda semua, nabi kita semua. Coba itu sedetail itu lengkapnya. Bagaimana rambutnya? Lam yakun bil ja'adil qatat wala bis sabat. Enggak begitu ikal, enggak begitu lurus. Ada sisi ikalnya sedikit, sisi bergelombang, lurus bergelombang. Rambutnya Nabi Muhammad itu. Karena ada orang yang suka dengan rambut ikal kan, ada juga orang suka dengan rambut yang lurus. Allah kasih dua-duanya. Ada sisi ikalnya sedikit, ada lurusnya sedikit. Ya Allah. Bagaimana kulitnya beliau? Bayat masyubi humroh, putih kemerah-merahan. Kulitnya Nabi itu kayak nggak ada tandingannya. Sawo matang. Ini ada yang hitam kan? Ini kayak gini sawo matang. Bukan begini, kulit Nabi nggak begitu. Bayat masyubi humroh. Ya Allah, indahnya itu kulit. Putih tapi agak kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke bagian dalam perutnya, beliau punya masrobah. Masrobah itu kayak semacam bulu yang mengulur, karena itu tanda kejantanan kan. Dan beliau nggak buncit perutnya tentu, ya. Wahai para laki-laki yang buncit, beliau tidak buncit, ya. Karena nggak makan nasi goreng, nggak makan nasi uduk, nggak makan malam. Semua dijelaskan saudara, semuanya dijelaskan itu. Jadi kalau Anda pengen tahu Muhammad kayak gimana, itu udah ada penjelasannya. Mau cari apanya? Cara beliau berinteraksi dengan orang Islam, cara beliau berinteraksi sahabatnya dengan orang non Muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Beliau hidup bagaimana, hidupnya di mana, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, lengkap semuanya. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan kepada dunia kalau kalian tidak punya alasan untuk ragu kepada utusanku ini. Kitab sucinya Anda harus tahu nih, Al-Quran yang Anda baca itu bisa diverifikasi keotentikannya. 100% murni berasal dari Nabi, gak ada bedanya. Tahu dari mana itu? Karena diriwayatkan secara lisan dengan periwayatan yang masif. Jadi Quran yang antum baca sekarang itu kalau ditanya dari mana ini asal bacaannya? Kalau belajar ilmu qiraat dia akan menjelaskan dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan, dari sahabat, dari Nabi SAW, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quranul Karim. Ini kita perlu majlis tersendiri untuk mengkaji keotentikan Al-Quran ya. Dan gak ada kitab suci yang kayak begitu. Dijaga dengan periwayatan lisan orang banyak, gak ada. Kitab sucinya dijaga. Sabda-sabda nabinya saudara. Tahu gak sabda nabi yang sampai ke kita itu? Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu, ini ahad, ini mutawatir, ini mursal, ini munqati. Dikaji sama ulama itu. Gak semua yang dinisbatkan ke nabi itu beneran nabi mengatakan begitu. Diverifikasi, diteliti. Ada ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Saya nanya sekarang, ada nggak umat agama lain, mohon maaf ya, kita sedang bicara pembuktian. Dengan seluruh penghormatan kita, ada nggak umat agama lain yang punya ilmu memverifikasi perkataan sabda tokoh agamanya seketat orang Islam? Nggak ada. Itu pengakuan orang Muslim, pengakuan orang Barat. Ilmu mustalahul hadis, jarah wa ta'dil, ini bagi yang nggak tahu. Kalau sekarang ada hadis qala Rasulullah, itu ada sanadnya. An fulan, dari sahabat, dari Nabi SAW. Perawi-perawinya itu ada biografi hidupnya, bayangin nggak? Selesai, saya nggak ngarang-ngarang. Ini ulama kita.
Itu perawi-perawi yang Anda sebut itu, Malik, An-Nafi dan seterusnya itu, An Ibni Umar gitu kan, di antara sanad yang terbaik itu An Malik, An-Nafi, An Ibni Umar, itu ada sanadnya. Para perawi-perawi yang lain yang banyak itu ada sanad-sanadnya. Kitab hadisnya pun berjibun bertonton, kitab tafsirnya semuanya sudah dijelaskan. Hayo sekarang kita uji nih, Nabi Muhammad kira-kira bohong apa enggak? Masalahnya sekarang kita dihadapan dengan fakta sejarah yang menunjukkan beliau itu enggak pernah bohong. Sebelum jadi nabi aja udah digelari sebagai as-sadiqul amin, yang jujur tidak dan lagi terpercaya, tidak pernah berbuat buruk. Itu masyhur se-Mekah. Sampai-sampai ketika beliau mau hijrah, beliau menitipkan berwasiat kepada Sayyidina Ali supaya mengembalikan titipan orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah ini memusuhi Nabi, urusan nitip barang percaya sama Nabi. Bayangin gak coba itu? Ya Allah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda bicara akhlaknya itu kayak bukan manusia biasa, hatinya itu. Bukan kayak manusia biasa. Kalau kita bicara masalah itu luar biasa. Tahu di antara akhlak Nabi itu apa? La yazdadu jahlul jahili illa hilma. Beliau itu kalau ketemu sama orang bodoh, orang kurang ajar, semakin orang kurang ajar beliau semakin lemah lembut. Kalau kita kebalikannya kan? Coba itu manusia biasa ada yang kayak begitu gak? Orang semakin kurang ajar beliau semakin lemah lembut. Kalau kita kan kebalikannya. Bangsat gitu kan kira-kira kalau bisa kurang ajar ya kan? Kalau kita kan minimal ngomong kayak gitu. Sebelum kita bergulat berkelahi gitu kan, balik kita ngomong-ngomong kasar ya kan? Nabi itu enggak begitu. Waktu Nabi menaklukkan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau sudah menaklukkan semua orang-orang yang bertahun-tahun ingin membunuh beliau itu. Beliau datang dengan ratusan ribu sahabat, Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, tahu itu? Ya. Peristiwa Fathu Makkah, coba kalau seorang beliau itu orang manusia biasa, seorang raja yang dulu ingat dengan memori masa lampau diperangi oleh kaumnya. Kira-kira apa yang dikatakan? Dia dibasmi itu manusia-manusia kan yang masih sisa itu kan? Nabi enggak mengatakan begitu. Nabi berkhutbah dengan khutbah yang terkenal termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Di antara ungkapan petikan khutbahnya mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semuanya bebas. Ada yang kayak begitu manusia itu hati kayak gitu tuh. Bertahun-tahun pengen dibunuh tuh sama orang kayak gitu. Ketika dalam keadaan puncak kemenangannya loh, bilang kayak begitu, idhabu fa antumut tulaqa. Sebagai bukti bahwa beliau bukan raja, tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada kisah beliau yang menurut saya paling menarik dan itu bisa dijadikan panduan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Kalau lagi galau. Nabi itu saudara ketika pergi ke Taif, beliau itu pernah kehilangan orang-orang terkasihnya. Bahkan bukan pernah, berkali-kali kehilangan orang terkasihnya. Dalam sejarah sirah Nabi ada namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Di dalam tahun itu wafat dua orang terkasihnya. Satu Khadijah radhiyallahu anha yang melindungi beliau di rumah. Yang kedua adalah Abu Thalib yang melindungi beliau di dua rumah. Dua-duanya wafat. Setelah keduanya wafat, orang musyrik semakin kurang ajar sama Nabi itu. Karena yang melindunginya udah nggak ada. Orang-orang semakin kurang ajar. Akhirnya sekian bulan kemudian Nabi hijrah ke Taif. Tahu daerah Taif ya? Nah, Nabi datang ke daerah Taif buat apa? Beliau nggak mau selesai berdakwah hanya karena kehilangan orang terkasih. Nyari tempat lain supaya nyari orang-orang yang bisa beriman. Kita akan renungkan sama-sama kisah semacam ini supaya kita yakin seyakin-yakinnya ini bukan manusia biasa tapi ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Taif, apa yang terjadi? Ketemu sama 3 orang. Seingat saya namanya itu, disebutkan tuh namanya itu. Ibn Abd Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Habib Amr ibn Umair seingat saya. Nanti dicek di kitab sejarah, 3 orang. 3 pembesar Bani Thaqif, suku Thaqif di Taif itu, 3 pembesarnya ketemu sama Nabi. Tentu ini di Taif ini bukan sehari 2 hari ya. Sebagai ulama mengatakan ada yang 20, ada yang sebulan. Jadi Nabi perjuangan luar biasa. Sayron alal aqdam, jalan kaki. Beliau itu jalan kaki dari Mekah itu jalan kaki ke Taif. Coba aja sekarang yang pernah umroh itu jalan kaki dari Mekah ke Taif kayak gimana? Dengan gunung-gunung bebatuan kayak begitu. Itu zaman sekarang loh, apalagi zaman dulu kan. Sayron bersama salah seorang pembantunya, sahabatnya Zaid ibn Harithah. Datang ke Taif, ketemu sama 3 orang ini. Tahu nggak ini katakan 3 orang ini apa? Perkataannya kejam semua. Ngebully semuanya, bahasa kita zaman sekarang. Satu orang mengatakan, Sayyumrod thiyabul Ka'bah in kana Allah qad arsalak. Muhammad, kalau benar Tuhan itu mengutus kamu, itu udah robek itu baju Ka'bah itu. Udah robek kata itu kain Ka'bah itu untuk menunjukkan bahwa ini mustahil gitu loh. Oh, kalau Tuhan mengutus kamu itu udah robek Ka'bah itu. Kira-kira begitu ya. Dicela Nabi. Yang satu lagi mengatakan, wallahi la ukallimak abadan. Wallahi la ukallimuka abadan. Muhammad, demi Allah, aku enggak akan pernah berbicara dengan kamu. Ya Allah, Nabi hanya datang untuk mengajak, bukan memaksa, ya kan? Yang satu lagi mengatakan engkau terlalu rendah untuk diajak bicara.
Salah seorang di antara mereka itu mengatakan, engkau terlalu rendah Muhammad untuk diajak bicara. Kemudian orang-orang faqih mengumpulkan di hari tertentu ya, karena beliau setelah berhari-hari di Taif, satu hari tertentu itu dikumpulkan semua, termasuk anak-anak kecil. Waramuhu bil hijarah, dikisahkan dalam sirah. Mereka itu memukuli Nabi melempari Nabi dengan bebatuan, dengan kerikil, dengan bebatuan. Sampai-sampai kedua kakinya itu berdarah. Ini ada dalam sirah. Saya tidak mengarang, tidak sedang mendongeng. Sampai-sampai kedua kakinya berdarah. Zaid ibn Haritha saking empatinya kepada Nabi, beliau sampai menundukkan kepala melindungi Nabi, kaki Nabi dari lemparan batu-batuan. Sampai-sampai kepalanya bocor. Zaid ibn Haritha. Dan para ulama mengatakan itulah keteladanan bagi orang yang melindungi seorang dai kepada Allah. Kalau Anda melihat orang berjalan dalam agama, tugas Anda kalau tidak bisa seperti dia melindungi. Seperti Zaid ibn Harithah melindungi Nabi dari tindakan orang-orang Thaqif itu. Setelah dilempar oleh anak kecil, dicaci maki dan seterusnya, beliau kemudian bersandar di sebuah pohon milik Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah, orang musyrik. Ngelihat dari kejauhan, kasihan Utbah ini. Akhirnya ngirim 2 karyawannya, kira-kira begitu ya, ngirim 2 anaknya. Datang ke sana, membawa sebongkah anggur. Kemudian setelah diberikan sebongkah anggur itu ini cerita panjang tapi saya ringkas aja. Beliau bersandar di pojokan kebun milik Utbah ibn Rabi'ah itu dan mengucapkan doa yang sangat dikenal dalam kitab-kitab sirah. Tahu isi doanya apa? Subhanallah, saya kalau baca doa ini kadang-kadang nggak bisa menahan tangisan. Nabi SAW dalam keadaan terhimpit, dalam puncak kesedihannya itu bilang, mengadu kepada Allah, bukan melaknat, mengadu kepada Allah. Itu orang-orang Taif, bahkan dalam riwayat lain sebelum saya sebutkan doanya. Dalam riwayat lain menyebutkan, dalam riwayat Imam Ahmad seingat saya, itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi. Nabi kemudian melihat menengadah ke langit malaikat Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, laqad arsalallahu ilaika malakul jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Kemudian dalam riwayat dikatakan fanadani wasallamani. Malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, manggil Nabi. Tahu enggak yang dikatakan malaikat penjaga gunung itu apa? Ya Muhammad, qad alimallahu qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, Allah sudah tahu apa yang dikatakan oleh kaummu terhadapmu itu. Perkataan orang-orang Taif itu. Allah sudah mengetahui, sekejam itu orang-orang Taif itu. Kurang ajar kan kepada Nabi, tapi Nabi diam saja. Malaikat penjaga gunung mengatakan Allah sudah tahu apa yang dikatakan. Wa ba'athani ilaika rabbuka lita'murani bi amrika fima syi'at. Dan Allah mengutus aku kepadamu supaya engkau menyuruh aku apapun yang engkau mau. La in syi'ta la utbiq alaihim al-akhsyabain. Kalau engkau mau akan aku tumpahkan 2 gunung ini. 2 gunung Taif mau ditumpahin. Tahu enggak jawaban Nabi ketika, coba orang kalau manusia biasa dalam keadaan dihina, dilukai semacam itu, kira-kira kita balas dendam normal kan? Nabi Muhammad tahu enggak jawabannya ketika ditawari supaya malaikat gunung itu menumpahkan gunung kepada masyarakat Taif? Bal arju ayyuh. Berarti ayyukhrijallahu min aslabihi may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ini yang bisa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu jawaban Nabi. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban Nabi, bukan jawaban manusia biasa. Ketika dalam puncak kesedihannya malaikat datang menawarkan bantuan, Nabi mengatakan, tidak, jangan hancurkan. Aku berharap akan Allah mengeluarkan di antara mereka ini, dari sulbi mereka ini, anak keturunan mereka ini yang bisa menyembah Allah suatu saat kelak dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad SAW, manusia biasa kayak begitu? Bukan manusia biasa, itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu ayat Al-Quran yang mengatakan, law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu akan tersukur, hancur lebur. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, Al-Quran. Dan Anda tahu Al-Quran itu turun kepada hatinya siapa? Qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada hati Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa hati Nabi kita itu lebih jauh kuat ketimbang gunung. Al-Quran yang mengatakan begitu. Quran itu sedemikian dahsyatnya. Walhasil saudara-saudara sekalian, kalau kita baca itu sirah Nabi yang mulia ini, gak ada alasan kita mendustakan klaimnya bahwa beliau ada utusan Allah. Dengan alasan apa Anda mendustakan? Kita kalau punya teman gak pernah bohong, sama teman suka ngibul,
Kira-kira kita membenarkan yang mana? Pasti yang suka yang terbukti jujur kan? Gak ada alasan tuh. Anda ini manusia biasa nih, kalau sudah terbukti gak pernah bohong nih orang-orang baik ini mah. Udah dia ngomong apa aja kita percaya dah, ya kan? Itu kita, manusia biasa. Ini manusia bukan cuma orang jujur, tapi terbukti kenabiannya dengan sebuah mukjizat yang tidak tertandingi oleh makhluk. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran. Nabi Muhammad itu saudara-saudara sekalian di antara kelebihan, bukan kelebihan, di antara fakta lainnya apa? Tidak membaca, tidak menulis. Gak pernah belajar filsafat, gak pernah ilmu perbandingan agama, gak pernah belajar kepada Rabi Yahudi, kepada Nasrani. Kok bisa, pertanyaan saya nih, pertanyaan kita, kok bisa itu manusia agung bisa datang dengan kitab yang berisikan kabar Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi satu surat terpenuh itu kan dengan saudara-saudaranya. Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, Ali Imran. Dari mana itu beliau tahu itu semua itu? Belum isyarat-isyarat ilmiah kan seperti yang dikaji dalam modern sekarang. Belum penjelasan surga neraka. Ini nasib orang-orang beriman, nasib orang-orang durhaka. Dijelaskan semuanya, penjelasan tentang Allah. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Sifat-sifat Allah, dari mana itu beliau tahu itu semua? Dicari, gak ada itu kemungkinan lebih masuk akal kecuali ini adalah pengetahuan yang beliau terima dari pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal kan? Kalau kita mengatakan Muhammad alaihissalam sebagai utusan Allah, itu bukan dogma, bukan dongeng, itu fakta. Fakta sejarahnya banyak, fakta rasionalnya banyak, bukti-buktinya banyak. Silahkan Anda pelajari kitab-kitab para ulama. Saya hanya berusaha untuk memudahkan karya-karya mereka. Silahkan Anda baca, gak mau dibaca terserah. Ini sudah cukup ya kan? Barangkali suatu saat nanti ada yang datang meragukan, gak usah dengerin. Yang saya pelajari saudara-saudara sekalian, orang-orang yang suka meragukan agama Islam itu datang dari dua kalangan. Yang suka meragukan hal-hal yang udah kelar itu. Satu, orang yang gak belajar tradisi keislaman dengan baik, gak pernah ngaji, gak pernah modok, gak pernah belajar sama ulama, biasanya begitu tuh. Yang kedua, orang yang belajar, yang pertama orang yang suka belajar gitu ya, yang nggak pernah belajar. Yang kedua itu belajar, tapi belajar dengan jalan yang salah. Gurunya salah. Yang belajar sama orientalis, yang nggak pernah sujud, nggak pernah mandi junub, ya kan? Iya ya kan? Ya bukan ya itu artinya kan kita bicara suatu agama, tanya sama ahli tentang agama itu dong, gitu ya. Jangan nanya sama orang luar. Nah orang-orang yang suka meragukan hal-hal yang udah kelar itu biasanya dari dua kalangan itu tuh. Orang yang nggak ngaji gitu loh, sama orang yang ngaji tapi caranya salah, itu biasanya begitu. Kalau orang ngajinya benar, gurunya benar, insya Allah nggak akan ada keraguan sama agama ini. Semuanya sudah jelas. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya meninggalkan kita alal mahajjatil baidho, jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha. Pernah dengar riwayat itu? Malam dengan siangnya itu sama Islam itu, nggak ada yang kabur gitu loh. Semuanya sudah jelas. Mau bicara sirah Nabi, ya Allah ya Karim. Subulul huda warasyad fi hadi khairil ibad, 13 jilid, per jilidnya segini nih. Hayo, sepanjang hayat Anda bicara Nabi Muhammad itu gak bakal kelar. Mau bicara tafsir? Ya Allah ya Karim, silahkan biarkan kita. Mau bicara hadis? Bicara hadis seabrek-abrek. Bicara fikih, bicara usul fikih, bicara syariat, bicara akhlak, semuanya lengkap. Mau bicara filsafat Islam? Ya Allah ya Karim, filsafat Islam dan kaya sekali. Karena Allah tahu ini adalah agama akhir zaman. Sehingga kelak orang gak butuh nabi lagi. Kita gak butuh nabi lagi kan? Udah jelas semua panduan, tinggal diamalin doang. Masalahnya kadang-kadang anak muda kita gak belajar. Makanya suka lupa. Bahkan dia kadang-kadang menolak. Kadang-kadang memberontak begitu ya. Gak kenal sama nabinya. Taunya Muhammad lahir di Mekah selesai. Mujizat nabi apa? Mikir 50 menit dia. Mujizat nabi apa itu? Ya kan? Quran katanya mujizat nabi. Ayo buktiin kalau Quran mujizat nabi. Kan? Karena kita nggak belajar, kita nggak dekat dengan ulama kita. Kalau mau selamat itu, lihat saudara-saudara, aliran kita itu namanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh kepada jamaah. Siapa itu jamaah? Ashabun Nabi, para sahabat Nabi, wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Ya para ulama. Jadi kalau mau beragama dengan selamat, dengan tepat, ikuti sunnah Nabi, ikuti pendapat ulama. Gak cukup dengan ngerujuk ke Nabi doang. Dalam arti baca hadis Nabi, karena Anda bukan ulama, gak tahu bahasa Arab kadang-kadang. Baca terjemahan doang, ngerasa ini ahli agama. Membidahkan, mensyirikan, aduh ya Allah ya Karim. Dari mana Pak? Dari terjemahan. Tidak berhak orang bicara agama Islam kalau dia gak paham bahasa Arab, betul gak?
Kenapa saya katakan begitu? Karena semua sumber ajaran Islam itu dasarnya bahasa Arab, ya kan? Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Gak belajar bahasa Arab, baca terjemahan doang, berfatwa ini haram, ini halal. Wah. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi atabil ajaib. Wa hadhihi maqula yani laha masadiq katsira. Ya. Itu kenabian. Nah, sekarang, oke itu kan Muhammad doang. Ayo nabi yang lain gimana? Idris, Nuh, Hud, itu dari mana itu buktinya? Suka ada saudara, orang yang nanya, mana bukti historis kalau Ibrahim itu benar-benar ada katanya. Mana buktinya, arkeologisnya? Sisa saja patung-patung masih dia mah gitu ya. Apa namanya, bebatuan atau apa, inskripsi, bukti-bukti material. Jangan lupa, kalau kita bicara sejarah, sandaran sejarah itu enggak selamanya bukti material. Sejarah itu tidak selamanya harus berasal dari bukti material. Ada kalanya sejarah itu dibangun di atas informasi yang sahih, yang terpercaya. Sekalipun nggak ada bukti materialnya, bisa. Apalagi kalau informasi dikabarkan oleh orang banyak. Nabi-nabi terdahulu itu kita imani kenapa? Karena orang sepanjang zaman bilang ada manusia namanya Ibrahim. Ya sudah kita percaya gitu loh. Masuk akal nggak itu alasan kayak begitu? Karena dikabarkan oleh orang banyak, belum lagi dikabarkan oleh seorang yang terbukti sebagai nabi. Jadi kalau anda membuktikan kenabian Nabi Muhammad, selesai itu semuanya, itu benar semuanya. Karena itu tersampaikan melalui lisan beliau gitu. Beliau kan nggak mungkin bohong. Kita nggak pernah lihat Injil, nggak pernah lihat Zabur, nggak pernah lihat surga, nggak pernah neraka, hal-hal gaib itu. Kenapa anda membenarkan? Karena sudah terbukti kenabian Nabi Muhammad itu. Makanya saya mengimani iman anda itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa diuji bersama dengan rasionalitas. Itulah uniknya Islam, saudara. Bukti kebenaran Islam itu semuanya bisa diuji dengan akal sehat. Saya nggak ngarang-ngarang, nggak melebih-lebihkan. Semua akidah yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib semua bisa diuji dengan akal sehat. Saya mau mengoreksi satu hal yang sering menjadi kesalahpahaman banyak orang sekarang ini. Kalau bicara agama, sering banyak orang mengatakan ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam agama. Gak masuk akal lah ada lautan bisa dibelah dengan tongkat. Gak masuk akal lah ada manusia dibakar tapi gak terbakar. Suka ada yang ngomong kayak gitu gak? Kalau ngedengar hal-hal yang ajaib, dia bilang apa katanya? Gak masuk akal. Kalau ngedengar cerita wali itu ada yang benar, ada yang salah ya. Tapi nggak berarti kalau ajaib artinya nggak masuk akal gitu loh maksud saya. Ada wali-wali yang punya karomah dan karomah itu mungkin bahkan terjadi. Kalau hal sesuatu itu ajaib, tidak biasa, bukan berarti nggak masuk akal saudara. Nih lihatin, bedakan antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Itu beda. Saya mau nanya sekarang, menurut kebiasaan kalau orang dibakar dengan api, terbakar nggak menurut kebiasaan? Terbakar dong. Kalau ada orang dibakar kemudian gak terbakar, itu mustahil menurut apa? Menurut akal atau kebiasaan? Bagus. Jadi kalau ada kisah orang dibakar kemudian tidak terbakar, jangan bilang gak masuk akal. Itu mustahil menurut kebiasaan doang. Tapi menurut akal itu mungkin. Betul gak? Apa yang mustahil ayo? Apa yang mustahil? Mungkin aja. Apalagi Tuhan sudah dibuktikan keberadaannya. Kan bisa aja Tuhan bukan membatalkan, meliburkan hukum alam gitu kan. Api biasanya membakar, diliburin sama Tuhan, kan bisa aja kan. Oh dia penguasa segala sesuatu kok. Tapi Tuhannya ada enggak? Ya udah makanya kita debat dulu, Tuhannya ada apa enggak gitu loh. Kalau Tuhan sudah terbukti ada, sangat mungkin Allah itu memberhentikan dalam saat tertentu hukum alam yang berlaku dalam semesta ini. Api membakar, sesekali tidak membakar. Bisa enggak? Ya bisa dong, dia penguasa kok. Masuk akal kan? Jadi kalau ada hal-hal yang ajaib, mukjizat Nabi itu semuanya memang mustahil menurut kebiasaan. Karena itu bukti kenabian. Bukti kenabian itu harus luar biasa saudara. Harus luar biasa. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai Nabi, bukti kenabianku adalah aku bisa mengarang buku 600 halaman. Ya itu biasa. Orang juga bisa ya enggak? Kita juga bisa. Jadi kalau orang mengaku sebagai Nabi, buktinya itu harus luar biasa. Yang enggak biasa gitu loh. Biar kita yakin ini utusan Allah nih. Ya kan? Logiknya begitu kan? Kan Nabi datang dengan pengakuan yang luar biasa nih, aku utusan Allah. Ya berarti buktinya harus luar biasa dong. Ya iya kan, itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, terlahir pada diri orang yang mengaku sebagai Nabi, disertai dengan tantangan, dan tantangan itu tidak bisa dipenuhi oleh lawan, itu namanya mukjizat. Mana mukjizat? Banyak. Yang tadi kita sebut tuh mukjizat indrawi, itu ada. Kenapa ada? Dikabarkan oleh Al-Quran, sumbernya terpercaya, terbukti keilahiannya. Dikabarkan secara mutawatir juga diantaranya. Kita percaya itu, ada landasan ilmiahnya gitu loh maksud saya. Bukannya sebatas percaya doang, ada landasan riwayatnya.
Pengajian riwayatnya pun ada jelas. Ini riwayat sahih, dhaif, yang dhaif itu ditolak. Itu ulama biasa mengkaji seperti itu. Jadi semua yang Anda imani itu sebagian adalah turunan dari pengakuan Anda akan kenabian Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu, ya udah pasti benar, kan utusan Allah. Emang utusan Allah benar? Makanya ayo kita debat dulu utusan Allah apa enggak ini. Kalau sudah terbukti sebagai utusan Allah, Al-Quran semuanya benar. Yang dikatakan Nabi kalau terbukti sahih benar. Semuanya dikatakan benar kalau Nabi mengabarkan kabar tertentu. Dalam sejarah, ya itu sejarah juga gitu loh. Ada orientalis yang mengatakan kalau Quran mengisahkan kisah-kisah Ashabul Kahf, Al-Imran dan lain-lain itu bukan kisah historis katanya. Ya itu tadi logikanya itu dengan alasan nggak ada bukti materialnya. Loh, emang kalau nggak ada bukti material artinya nggak ada. Kalau sesuatu diinformasikan tanpa bukti materi, apa artinya sesuatu itu nggak ada? Ya, belum tentu dong. Bisa jadi dia ada, tapi bukti materinya nggak ada gitu loh, paham nggak? Anda sekarang misalnya lahir nih, nggak dicatat sama orang tua, nggak punya akte. Gak ada catatannya nih, gak ada catatannya. Apa itu arti Anda gak lahir? Ya Anda lahir, catatannya kagak ada gitu loh. Nih yang sekarang lagi rame nih, sumber-sumber sejaman nih. Sumber sejaman, mana catatannya? Apa sih masalahnya kalau gak ada catatannya kenapa gitu loh? Apakah sesuatu yang tidak tercatat itu artinya tidak ada? Ayo logika sehat aja gitu loh. Kalau sesuatu tidak ada catatannya apa artinya gak ada? Ya enggak dong. Bisa jadi sesuatu itu ada tapi nggak kecatat atau kecatat catatannya hilang kan bisa aja. Coba logika itu kalau kita dalami ya, menyelesaikan banyak sekali persoalan. Orang menulis berhalaman-halaman bisa dibantah dengan segitu itu selesai. Intahal kalam khalas. Bener kan omongan saya kan? Iya. Ayo kita uji sama-sama agama kita. Dan sebagai bukti bahwa agama kita itu benar, saudara-saudara sekalian, ingat kalau pengen tahu agama itu benar atau salah, lihat dengan dua hal. Satu, wahyu yang disampaikan agama itu terbukti dari Tuhan apa enggak? Harus begitu dong. Kalau ada sabda dikatakan ini dari nabinya, ayo dibuktiin itu benar-benar dari nabinya apa enggak, dan Islam punya semuanya. Pengen nguji Quran firman Allah apa enggak? Itu udah ada bukti-buktinya. Pengen nguji hadis itu sabda Nabi atau bukan? Ada ilmunya. Itu berkaitan dengan teks. Kalau berkaitan dengan klaim, pengakuan Tuhan ada, Tuhan Esa, Tuhan tidak bermula, Tuhan itu kekal dan lain-lain, harus ada sandaran rasionalnya. Agama kita itu ngajak ke kita, ayo kamu mikir sekarang. Qul hatu burhanakum, silahkan datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian ragu dengan ini, ayo kita berdebat, tidak jadi masalah. Dan kita semua punya bukti-bukti itu, dan Islam itu siap di-challenge sepanjang zaman. Saya ingin mengatakan, pada akhirnya kepada hadirin semuanya yang sudah menjadi muslim, yakini agama Anda, pegang teguh iman Anda sampai Anda wafat. Karena bagaimanapun ketika sudah kita wafat, yang pertama kali ditanya itu man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Yang kerjaannya nyari duit, robbil fulus. Yang mati dalam keadaan tenggelam dalam perasaan cinta sampai lupa sama Tuhannya, sampai cinta sama pacar maksudnya, lupa sama Tuhan, lupa salat, Robbi fulan, bisa jadi kan? Yang kerjaan nyari jabatan, Robbi al-mansib, yang kerjaannya mencari ini, Robbi fulan. Kalau orang yang hidup dengan panduan agama, percaya kepada Allah, menyembah Allah sepanjang hayat, langsung malaikat bertanya, man rabbuk? Allah, bas. Ma taqulu fi hadzal rajul, malaikat nanti akan bertanya begitu. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Ditampakkan wajah Nabi Muhammad. Tapi saya nggak pernah ngelihat. Ya iya nggak pernah ngelihat. Anda hidup dengan ajarannya, nanti Anda akan tahu sendiri. Apalagi kalau Anda belajar Syama'il Muhammadiyah itu kan, ciri-ciri fisik. Tadi saya belum selesai jadi cerita fisik Nabi itu. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada penjelasannya. Percaya atau tidak ya? Ya saya belajar. Dan banyak orang Islam sana belajar. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Lengkap semuanya. Nabi jalan, Nabi makan, Nabi bergaul dengan istri, Nabi bersahabat. Semuanya ada penjelasannya. Dan gak ada agama kayak begitu selain agama kita. Tokoh agamanya dijelaskan sedemikian detail. Mau ragu apa lagi Anda itu? Mau ragu apa lagi? Hah? Ngajak otak sehat, akal sehat diajak bicara. Mau bicara menguji kelayakan wahyu bisa dibuktikan. Semuanya ada bukti-buktinya. Jadi pegang teguh iqamah sampai akhir hayat. Karena pertanyaan kedua apa? Mataqul fi hadzal rajul? Kalau Anda mengakui kenabiannya, mengikuti syariatnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Selesai sudah. Baru nanti kita bangun dari kubur. Yang pertama kali dibangkitkan itu siapa? Awwalu man tanshaqqu anhul ard. Orang yang pertama dibangkitkan dalam kuburnya di alam mahsyar nanti, di alam akhirat nanti. Itu episode pertama tuh. Episode pertama hari kiamat orang dibangkitkan. Yang pertama kali dibangkitkan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Harus tahu itu. Nabi Muhammad yang pertama kali dibangkitkan. Tahu enggak? Dia.
Saya menyampaikan hal-hal yang dulu saya sendiri dulu nggak tahu, tapi saya diajarkan sama guru saya. Guru saya orang alim dan saya percaya dengan keilmuannya. Kata beliau, nanti di akhirat itu saudara, kalau kita udah dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dengan nabi kita masing-masing. Itu ada riwayat yang menyebutkan nanti itu manusia berbondong-bondong nyari pertolongan. Tahu kan? Datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Ibrahim, datang ke nabi yang lain, ke Nabi Isa, datang ke Nabi Musa, datang ke nabi yang lain. Tahu nggak? Yang keliling-keliling nyari bantuan itu bukan umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad bangkit dari alam kubur, tahu alamatnya. Ini Nabi kita semuanya. Berkumpul di haudin Nabi SAW, dikasih minum dari dengan tangannya Nabi. La nadma'u ba'dahu abada. Kalau kita minum, kita nggak akan haus selama-lamanya. Sebelum menyeberang Sirat, dikumpulin sama Nabi. Tahu Sirat? Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang kalau kita lewati kita bisa selamat masuk surga. Disitulah manusia diuji semuanya. Sebelum Sirat ada hisab. Ada hisab dan Nabi itu ada di samping kita. Nabi itu ada di samping umatnya ketika umatnya dihisab. Tapi kan umatnya banyak. Terus yang mana dulu ngantri dulu gitu maksudnya. Kalau misalnya Nabi gitu, enggak begitu. Yang hukum yang berlaku di sana hukum ruh. Ruh itu enggak terikat dengan waktu dan tempat. Beda dengan jasad. Jasad itu terikat dengan waktu dan tempat. Saya ke Bandung itu 4 jam. Tapi kalau ruh enggak begitu. Ruh itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jadi kalau pengen ketemu Nabi Muhammad ada depan Anda nanti itu. Dia menemani kita dalam Sirat termasuk. Jadi waktu hisab bahkan ada saudara-saudara sekalian, syafaat Nabi itu berlaku bagi orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, Nabi datang berikan syafaat gak jadi masuk neraka. Ada 5 macam syafaat Nabi itu. Bahkan yang masuk surga pun, Nabi bisa berikan syafaat naik level surga. Surga level 1, Nabi datang, kamu bukan di sini, kamu naik ke sana. Ada syafaat itu. Imam Nawawi yang mengatakan begitu, 5 macam syafaat Nabi. Saya tidak mengarang-arang ya, itu perkataan ulama. Ada lagi syafaat bagi orang yang belum dihisab, Nabi datang memberikan syafaat, ini orang gak usah dihisab, syafaat Nabi. Enak gak kira-kira itu? Di saat orang takut semuanya, genting semuanya, ini orang dipisahin sendiri, gak usah dihisab orang ini. Syafaat Nabi bisa membatalkan orang dari hisab karena sudah banyak, mungkin kecintaannya yang mendalam, banyak membaca sholawat, banyak menggantungkan hati kepada Nabi, Nabi tahu dan kenal orang ini, selesai, orang ini bisa dihisab. Yang divonis masuk neraka bisa batal masuk neraka. Ada yang sudah masuk neraka, divonis masuk neraka, benar-benar masuk neraka. Jatah siksaannya sekian, Nabi memberikan syafaat di korting, di diskon siksaannya. Bisa terjadi. Itu syafaat-syafaat Nabi. Dan tahu ketika Anda masuk surga, miftahul jannah, kunci surga itu apa? Wallahi hadzal kalam yang yaquluhul ulama, ini dikatakan sama ulama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalau Anda mau beriman dan Anda mau selamat, mau Anda berlumuran maksiat sebesar apapun, pesan saya jangan sampai tinggalkan iman ini. Saya tidak mengatakan iman yang paling penting, amal enggak penting. Enggak, iman penting, amal penting. Tapi kalau kita namanya manusia bermaksiat gitu ya, ada kelemahan hawa nafsu. Bukan kita kalau maksiat bukan karena pengen membangkang Gusti Allah, ya enggak? Karena kadang-kadang kita lemah. Dengan dorongan hawa nafsu kita ya kan, dan tenang, Allah akan mengampuni selama kita jujur dengan pertobatan kita. Tidak ada kata putus asa bagi orang beriman. Tahu ayat Quran yang mengatakan apa? Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Allah ya Karim, itu ayat kalau Anda paham bahasa Arab ya, gak ada celah sedikit pun alasan Anda ragu apakah dosa Anda diampuni sama Allah apa enggak. Lihat. Qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lihat, Allah memanggil orang-orang pendosa itu dengan panggilan apa? Hambaku. Bukan cuma hamba, wahai hamba-hamba, bukan hambaku. Dinisbatkannya ke dirinya. Artinya itu kemuliaan apa enggak? Jadi orang pendosa aja dinisbatkan sebagai hambanya, apalagi orang-orang yang taat. Apalagi jemaah kayak begini nih. Yang tiap hari membaca kalamnya, berzikir, mengingat nabinya. Ini pendosa. Bukan cuma pendosa saudara, ayat itu mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi kalau mabuk bukan cuma sekali doang, itu berkali-kali orang kerjaannya dosa, seolah mendarah daging dosa itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Allah berkata kepada mereka yang melampaui batas itu. Oh, Anda dosa sebanyak apapun, jangan khawatir, Tuhan menunggu Anda. Tuhan menunggu Anda kapanpun bisa gelar sajadah, baca Quran, berzikir, taubat, menyesali yang sudah lampau, bertekad tidak mengulangi di masa mendatang, menambah dengan amal soleh, banyak membaca istighfar, insya Allah taubat Anda diterima.
Lihat panggilannya itu kurang mesra apa itu? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Apa perintahnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bukan cuma jangan berputus asa, Allah meyakinkan sekali lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, semua dosa. Bayang gak itu coba? Kebayang? Masih ada alasan bagi Anda untuk tidak beragama, untuk tidak kembali, mengoreksi diri, menjadi lebih baik. Dan gak ada kata terlambat. Better late than never. Gitu kata orang Sunda, ya kan? Baik telat daripada gak sama sekali. Usia 40, usia 50, tidak ada alasan. Siapa tahu 3 hari, 5 hari, 10 hari sebelum kita wafat, kita bertobat, tobatan nasuha, Allah menutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang suci dan disucikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal, indakum soal, ada pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya. Ana urid syurb keda, ashrab shwaya shay yani lishurb. عطشان يعني عطشان ثاني عطشان عشان معلش يعني أنا عطشان شوية. I'm thirsty. عطشان بالعربية, thirsty بالإنجليزية. Oh, bahasa Sundanya apa? Hayang minum, orang teh hayang minum barudak. Haus. Hayang minum, kita tadi teh. Sebentar lagi siapa? Hampura we ieu mah nya hayang minum orang teh tadi teh. Hampura ieu, hampura. Ini jamaah juga nggak bibita we. Jamaah yang bibita we itu anu kieu. Di dia mah eueuh itu. Baik kita lah. Oke. Tah, ieu lah intina mah. Ayo. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Bismillah, sok atuh. Oke, silakan Akang-akang. Wah, tuh tong loba-loba teuing atuh Kalau hayang sare itu. Dia rempuk nih. Gi yang mana Gi? Duh, pusing banyak teh. Ya. Ini aja Kang, boleh silakan. Daus namanya siapa, dari mana, langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah dijabarkan begitu jelas. Nama saya Muhammad Hamzah Al-Faruq dari Cimahi. Pekerjaan sebagai guru dan alhamdulillah guru akidah juga. Masya Allah. Dan ini soal واحد سؤال. طيب عايز تحدثني بالعربية أم الأندونيسية أم السندوية؟ أيوة. أنت مخير يعني بين 3 لغات. كله يمكن. أي كله ما في مشكلة. لكن هؤلاء لا يفهمون. أنت تفهم وهؤلاء لا يفهمون. هو الفائدة يعني. Saya punya satu soal Ayo. yang sangat penting bagi saya karena kami pun adalah guru akidah di pesantren. Ini terkait dengan mungkin tidak membahas apa yang tadi Ustaz jelaskan karena itu sudah sangat jelas sekali. Tapi ini berkaitan dengan kondisi umat saat ini yang dimana memang penuh sekali dengan perbedaan yang tentu perbedaannya adalah sunatullah sebenarnya. Terkhusus dalam akidah jika kita melihat di media sosial terutama di mana banyak sekali asatid yang berdebat tadi. Terkhusus misalkan dalam akidah Asy'ari ataupun akidah Atsari atau Wahabiyah, apakah mungkin ada titik temu? Karena kami pribadi pun ketika membaca semua sumber baik itu dari kalangan Atsari ataupun dari Asy'ari, semuanya itu sebenarnya memiliki titik yang sama. Bahkan secara logika itu sama. Mungkin yang membedakan tuh pemahaman dari ayat-ayat sifat, terkhusus ayat-ayat mutasyabihat yang dimana di situ akhirnya perbedaan pendapat ta'wil atau tafwid. Apakah bagaimana sikap kita? Terus kami pribadi terkadang mudabdab, terkadang aduh ini bagaimana menyikapinya? Mudabdabina baina dzalik. Ketika kami di Sudan itu belajar Asy'ari gitu. Di Sudan? Iya. Masyaallah. Anta Asy'ari yani? Wa ana Asy'ari, wa ana Azhari. Wa anta Sudani, ana Azhari. Wahadana al-Islam. Anta Sudani wa ana Azhari lakin wahadana al-Islam. Sah. Tapi apakah mungkin bagaimana caranya agar umat Islam itu kembali bersatu? Karena ini yang menjadi kecemasan saya, bagaimana mungkin Islam akan bersatu atau akan maju, sedangkan dalam masalah ini mereka berbeda dan saling caci maki satu sama lain. Dan ini tentu saya harus bukan memilih ya, harus berpegang teguh dengan apa yang sudah kami pelajari. Seperti itu, Ustaz. Karena kedua-duanya ulamanya soleh semua, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan katsiran. Wajazak. Begini saudara,
Gak usah mengharapkan orang Islam bersatu semuanya. Gak mungkin. Kecuali nanti di masa mau menjelang hari kiamat tuh. Al-Mahdi al-Muntadhar ya kan. Tapi kapan itu muncul? Allahu a'lam. Sampai kapanpun orang Islam ini memang ya begitu sunatullahnya. Kan ada sebuah hadis dalam riwayat Nabi. Nabi ditawari umatnya. Yang 5 hal itu. Kemudian diantaranya itu Nabi minta supaya umat itu disatukan. Allah gak mengabulkan. Makanya faktanya sekarang begitu. Bahkan ada sabda Nabi mengatakan kelak umatku akan terpecah ke dalam 73 golongan ya kan. Ada ulama mengatakan apakah 73 beneran atau hada yadul alal kathrah atau menunjukkan banyak. Bagaimanapun penjelasannya faktanya umat Nabi Muhammad ini memang begitu. Berselisih satu sama lain. Terus bagaimana sikap kita? Berusaha menyatukan yang sifatnya berbeda-beda selama perbedaan tidak mendasar boleh dan itu kadang-kadang harus. Tapi berharap semuanya bersatu itu gak usah diharapkan saudara. Bukan saatnya sekarang. Gimana lagi Allah pengennya begitu ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang begini, yang benar begini sama orang Salafi Wahabi. Jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan tuh di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak Anda bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya, ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat, karena Allah tidak bertempat dan gak masuk akal. Coba Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit, terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo, kan bingung dia akan jawab gimana? Masa sesuatu yang qadim yang tidak bermula ada pada sesuatu yang bermula pada langit? Mustahil, secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lah sebelum dia ada terus di mana itu? Jadi salah saudara, akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Pernah saya ditanya sama ada ibu-ibu bilang sama saya, Pak Ustadz gimana itu katanya, anak saya itu berharap-harap jadi Tuhan katanya. Pengen jadi Allah gara-gara nanya, mama Allah itu adanya di mana? Di sana nak, Allah itu ada di ketinggian sana. Salah jawab, begini nunjuknya ketinggian sana. Ya sudah kalau gitu pengen jadi Allah saja. Salah jawaban. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya menyalahkan pertanyaan itu. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Allah munazzah anil ainiyah. Aina Allah? Allah munazzah anil ainiyah. Allah di mana? Allahu munazzahun anil ainiyah wala yataqayyad bizaman walaysa bijauhar walaysa bi'arad. Bisa enggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Gak bisa, mau gimana pun. Tapi ada titik temu antara kita dengan mereka? Ada, percaya Allah itu ada. Ah, udah gitu aja. Allah itu ada. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Allah berkuasa enggak? Berkuasa. Ada titik temu mah ada gitu ya. Tapi masalah-masalah beginian ini ya udah susah itu cari titik temunya. Mereka ngotot kayak begitu. Mau gimana lagi kan? Kita mengingatkan. Tapi kan ada yang katakan yadullahi fawqa aydihim. Yad itu maknanya tangan dan gak boleh bertakwil. Saudara, itu orang-orang yang mengatakan takwil sifat Allah itu bid'ah. Tahu nggak? Dosen saya di Al-Azhar itu ngarang buku khusus. Judulnya itu Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Download di internet. Penakwilan kaum salaf terhadap sifat-sifat Allah. Jadi generasi salaf Ibn Abbas, Imam Tabari, Imam Bukhari, imam-imam besar itu mentakwil itu biasa, itu mazhab ahli sunnah juga. Ada mazhab takwil, ada mazhab tafwid. Jadi kalau nemu ayat-ayat di Quran yang seolah-olah menunjukkan Allah itu punya tangan, punya mata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibn Abbas dalam sebuah riwayat mengatakan wajah itu bukan wajah kayak begini tapi zat. Takwil bukan, takwil. Ibn Abbas, ada riwayatnya itu. Sehingga saya Ibnu Abbas atau mungkin sahabat siapa nanti dicek di kitab hadis. Yang jelas ada sahabat mengatakan wajah itu adalah arti zat, maujud hadza fi kutubit turath. Ada gitu ya. Mereka pengen bukan zat, enggak mau mentakwil karena itu bukan mazhab salafus saleh. Kata siapa? Anda belajar di mana? Saya belajar akidah dan tahu itu. Mau yang bertakwil ahlu sunnah, yang mufawwid itu yang mana ya begini. Kalau nemu ayat-ayat begitu mereka mengatakan kita serahkan makna seutuhnya kepada Allah. Yang jelas bukan mana hakikinya. Kalau Allah dikatakan punya yad artinya mana hakiki tangan, ya berarti Allah jarihah dong. Anggota tubuh dong. Tajsim itu namanya. Anda menyebutkan Tuhan dengan makhluk. Sementara Allah mukhalafah lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Min syattan nawahi, dari semua sisi.
Gak bisa Anda mengatakan Allah punya tangan. Kayak kita punya tangan. Oh, tangan apa itu yang dimaksud? Tangan mana hakiki atau majazi? Kalau mereka mengatakan mana hakiki, khalas anta waqata fi tajsim. Terjatuh dalam tajsim, menyebutkan dengan Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau dia katakan enggak, mana majazi? Khalas anta mal asy'ariyah. Kamu sama kita dong, sama-sama takwil dong. Tangan artinya kuasa, rahmat. Itu mazhab semuanya ahlus sunnah, jangan dikeluar-keluarin seenaknya. Ya, jangan ikutin itu mazhab-mazhab yang begituan itu. Udah banyak contoh-contoh kekeliruannya. Ya, buku-buku yang bahas Wahabis udah banyak seabrek-abrek. Bahasa Arab, bahasa Indonesia juga mungkin banyak ya. Walhasil begitu, ada titik temu ada menyangkut usul. Yang menyangkut ba'dul musykilatil aqaidiyah, masalah-masalah akidah itu ada enggak ada titik temunya. Ya udah mereka salah dan kita bisa membuktikan kesalahannya, ini yang benar begini. Selesai. Sampaikan yang benar, koreksi yang salah, tugas Anda selesai. Bukan tugas Anda menyatukan semua orang Islam semuanya satu terus, bukan. Anda bukan Imam Mahdi. Nabi juga bukan, wali juga bukan, siapa Anda? Saya hanya seorang guru, tugas saya menjelaskan, selesai. Guru yang sungguhan ya. Jangan ketawa, udah biasa aja. Ayo coba. Ada lagi? Visual akhar. Ya, siap. Boleh. Sebentar. Gimana nih Iya. banyak? Udah dijelaskan kan, jelas tadi jawabannya. Alhamdulillah. Nanti editor yang bagian bahasa Arabnya translate sendiri aja ya, belajar bahasa Arab dulu. Gitu. Oke, kita ke daerah tengah dulu. Kayaknya di Perempuan. Boleh perempuan dulu. Tuh. Boleh, Tuh, itu satu. Yang kiri. Sok. Sebentar ya Ustaz. OTW dulu Ustaz. Kumaha. Mana itu? Oh, OTW. Sok atuh. Silakan Teteh diperkenalkan nama dari mana langsung bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nama saya Kani Ramawinata. Saya dari ujung Bandung ya, dari Ciberuk. Oke Ustaz, sebenarnya saya mau curhat ya Ustaz ya. Aduh. Awe mah curhat we pagawe ada teh. Teu di pangajian, teu di imah curhat we si Neng mah Neng. Ka suami atuh curhat atuh ka urang. 2 menit Ustaz, 2 menit. Oh 2 menit. Aduh lila teuing 2 menit mah. 1 menit Ustaz. Oh sok atuh 1 menit malah sok ayo. Paeh geuning ada curhat lagi paeh geuning teu kumaha teh? Pak Ustaz biar Mas Syahdu, oke. Oh, Jadi ya dulu waktu di pesantren saya punya ada di fase kegelisahan yang luar biasa gitu ya Ustaz ya. Saya juga pernah ada di fase kayak mempertanyakan tentang kebenaran Tuhan yang saya sembah, kebenaran Islam yang saya anut gitu Ustaz. Nah, ketika itu saya juga mencoba untuk mempertanyakan hal ini gitu, keadaan ini ke murabi saya, ustadz saya dan sebagainya. Dan ketika itu sedihnya Ustaz, saya itu dianggap kurang berzikir katanya Ustaz, kurang ibadah. Ya, dan bisikan-bisikan itu, pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri saya, itu tuh dikatakan kayak itu cuman bisikan setan doang yang mencoba menjerumuskan kamu dalam keraguan gitu. Dan ya, menurut saya yang Ustadz sampaikan, jika orang yang iman itu taklid gitu ya, itu keimanan tidak dianggap sah, kalaupun sah dia berdosa besar gitu. Kalau memang kalau memang diadakan satu survei gitu Ustadz, yang memang benar-benar diadakan secara real, berapa persen sih Ustadz dari baraya-baraya kita gitu, yang bisa membuktikan kebenarannya, yang bisa menjawab hal itu. Iya. Dan ini kan miris ya Ustadz ya, ini kalau bisa bilang PR ya PR gitu untuk pendidikan Islam kita gitu. Mungkin pertanyaannya adalah, ini juga menjadi keresahan saya, gimana sih Ustadz solusi konkretnya biar generasi-generasi muslim itu udah selesai sama hal yang seperti itu, dan bahkan jauh lebih daripada itu mereka bisa menjawab tantangan siapapun yang mencoba mempertanyakan kebenaran Islam ataupun kebenaran Tuhan Ustadz. Jazakallah. Bagus, saya jawab ya. 1. Yang saya sampaikan tadi, pendapat-pendapat ulama yang mengatakan mukallid itu imannya tidak sah, itu sebagian ulama. Ada ulama di luar, Imam Ghazali termaksud, memandang sah imannya mukallid. Cuman kan zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang nih, zaman internet kayak sekarang, masa Anda bertaklid, nanti kalau ada yang meragukan gimana dong? Kullu man qallada fit tauhid imanuhu la yakhlu min tardid. Kata Imam Laqani, orang yang bertaklid dalam tauhid imannya enggak lepas dari keraguan-raguan. Itu patut diwaspadai iman orang bertaklid itu. Nanti kalau baca TikTok, kalau ngeliat TikTok ada orang meragukan, kan tiba-tiba Anda kemudian ragu.
Itu hal yang paling mahal dalam hidup Anda. Memang ada ulama yang mandang sah imannya muqallid dengan syarat jazman. Memastikan dengan pasti 100% saya percaya Allah ada Muhammad Nabi 100%. Ngikut nggak apa-apa, tapi harus 100% yakinnya. Masalahnya orang zaman sekarang ini kadang-kadang mau begitu susah loh. Harus tahu dulu kan. Jadi saya nggak menafikan ada ulama yang mandang sah dan memang sekarang kalau kita lihat orang muslim kebanyakan rata-rata bertaklid. Makanya kita harus mewanti-wanti dengan menyertakan pendapat-pendapat seperti tadi. Supaya Anda itu imannya nggak dipertanyakan atau tidak diwaspadai gitu loh. Tidak layak diragukan. Supaya Anda imannya mantap maka harus belajar. Tapi kalau dibilang sah apa enggak imannya muqallid? Ulama ada yang mengatakan sah. Saya nggak menafikan itu, Imam Ghazali termasuk. Asalkan meyakini 100%. Oke, jelas, itu jelas ya. Tapi ingat konteks kita sekarang beda dengan zaman dulu. Orang dulu nggak megang internet Pak. Sekarang mah Facebook, Instagram, TikTok, itu orang tuh sampah semua, kotoran-kotoran tuh ada numpuk di situ semua ya kan? Ya kita bersihin dong, kita bikin filter supaya kalau ada orang saudara nih, saya pengalaman pribadi nih, saya dulu belum pernah belajar ilmu kayak gini nih, ilmu logika ini. Saya dulu kalau baca orang-orang liberal, orang-orang ateis itu kadang-kadang saya tahu ini masalah nih, tapi saya nggak tahu gimana cara jawabnya. Itu dulu saya kayak begitu tuh. Baca kayak begitu, ya salam. Setelah saya belajar, diajarin ke orang, ditulis lagi. Ya Allah, baca sebaris begini, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Itulah gunanya belajar ilmu logika itu. Belajar ilmu akidah itu begitu. Logika, akidah itu fondasi keberagaman kita. Sehatkan logika Anda. Mantapkan akidah Anda. Iblis sekalipun datang kepada Anda gak bakal ragu itu. Wa hatta iblis lau allafa mu'allafan yusyakik fi i'tiqadik lan tasyuk. Iblis datang dengan karangan meragukan keimanan Anda sudah mantap logika, mantap akidah, punya ulama yang benar, berzikir kepada Allah, mendekat diri kepada Nabi, iblis 1000 iblis sekalipun. Alfi failasuf mulhid, 1000 para filosof ateis datang kepada Anda, gak bakal bisa. Itulah iman. Kalau sudah masuk ke dalam relung-relung sanubari dia gak akan lepas. Orang tuh saudara, kalau sudah mencintai sesuatu gak akan bisa lepas dari sesuatu yang dia cintai, benar gak? Makanya kata guru saya, kalau pengen terlepas dari kekufuran, kalau pengen terhindar dari kekufuran, caranya apa? Di samping sholat, berzikir, tahu nggak caranya apa? Kata guru saya, alladzi ya'simuna minal kufr wad-dhalal, laisa huwa kafratus shalah, laisa huwa hifdzul Quran. Kata guru saya, yang bisa menjaga kita dari kekufuran itu bukan banyaknya sholat, bukan hafalan Quran. Tahu nggak apa? Ini nih, kurangnya orang zaman sekarang nih. Ini kurangnya orang zaman sekarang nih. Al-hub wa ta'alluq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanamkan rasa cinta dan ketergantungan emosional yang mendalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda punya itu, selamat Anda. Khalas satamut alal Islam insyaallah. Mati sebagai muslim Anda. Kalau sudah benar-benar cinta kepada Nabi. Karena udah otomatis kalau orang cinta sama Nabi udah cinta sama Allah ya kan? Udah otomatis itu. Karena Nabi itu sana Allah. Dan Al-Quran mengajak kita untuk mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan kalau kalian cinta sama Allah, apa jawabannya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad maksudnya. Kalau kalian cinta sama Allah, langsung aja kepada Allah. Al-Quran gak mengatakan begitu, ikuti Nabi dulu, baru cinta sama Allah. Dulu pernah ada di London, saya pernah cerita dari salah seorang habib. Ada seorang pemuda, dia itu dalam kegundahan yang luar biasa, sudah muak dengan agama, pengen jadi ateis. Mungkin terpengaruh dengan bacaan atau tontonan, ya mirip kayak anak zaman sekarang. Tahu nggak yang buat dia nggak jadi kufur itu apa? Dia dalam kegundahan yang luar biasa, megang tasbih katanya, megang tasbih begini. Langsung salawat sama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus begitu. Muncul di kepalanya pikiran begini, Nabi Muhammad tuh gak mungkin bohong loh. Dia kan orang jujur. Masa saya dustakan agamanya? Kayak gitu loh. Sesederhana itu loh. Rasa cinta mengembalikan Anda kepada keimanan, menjauhkan Anda dari kekufuran. Ya iya juga ya. Masa iya kita dustakan Nabi sejujur itu? Akhlaknya kayak begitu. Kecintaannya kepada Nabi menghalangi dia dari kekufuran. Gak jadi ateis orang itu. Langsung kembali beriman. Dan Anda tahu di Mesir ada salah seorang orang yang hafidhul Quran, wa'idh, seorang penceramah, seorang hafal Quran, yu'aliful kutub, ngarang banyak kitab membela Islam, wa mata alal ilhad, mati sebagai orang ateis. Kok bisa begitu? Ya, karena dia beragama nggak melibatkan ini, beragamanya pakai ini doang. Makanya penting saudara mempelajari ilmu yang bisa mengoreksi hati, mengoreksi batin.
Lihat, Allah nyuruh kita sholat berapa kali? 5 kali. Makan kita bisa sekali sehari ya kan? Sebagai bukti kebutuhan rohani kita itu jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadi. Anda nggak bisa makan, bisa nggak makan seharian. Tapi urusan rohani Allah nyuruh 5 kali. Sebagai bukti bahwa rohani Anda itu perlu makan. Lebih banyak. Makanan rohani yaitu sholat, berzikir, sholawat kepada Nabi dan seterusnya. Itu yang kadang orang yang kurang dari orang zaman sekarang. Gak mencintai nabinya. Tahu Nabi Muhammad sudah wafat selesai saja. Ya kan? Nah, saya diajarin sama guru saya, enggak begitu. Orang Islam itu senantiasa terikat dengan nabinya. Nabi Muhammad itu masih ada dengan rohaninya, dengan ruhnya. Mau bicara dalil, majelis tersendiri itu. Pembuktian kalau roh Nabi Muhammad itu masih ada. Dan memang roh manusia itu begitu. Ingat ya, Anda ketika meninggal roh Anda itu enggak mati loh. Tahu itu enggak? Ketika Anda meninggal roh Anda itu ada, berpindah alam. Yang hilang itu apa? Tulang belulang Anda, jasad Anda. Roh Anda itu ada. Dan ayat Quran mengatakan walah tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Nih, orang-orang yang syahid itu jangan bilang mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Itu orang muslim yang syahid dibilang hidup sama Quran. Bagaimana dengan imam syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamnya para nabi. Masa dikatakan mati? Orang yang mati syahid disebut hidup dalam Quran, maka masa Anda menyebut nabi yang menjadi imamnya mereka dikatakan mati? Nabi itu hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Kalau kita salam, malaikat datang, fulan ibn fulan ya Rasulullah yusolli alaik. Malaikat mengatakan, makanya kalau kita sudah terkoneksi dengan Nabi, udah yang begituan itu udah otomatis. Udah terhindar dengan sendirinya, gak suka aja pokoknya bawaannya kalau yang begituan. Itu begitu saudara. Kalau orang batinnya sudah terikat dengan Nabi Muhammad, Anda lihat itu aliran-aliran yang menyimpang itu rata-rata mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan rasa cinta kita kepada Nabi. Maulid dibidahin, benar nggak? Itu kan, nggak boleh ziarah. Kadang-kadang dilarang ziarah. Ziarahnya nggak boleh lama-lama katanya, ya kan? Menghindarkan kita dari rasa cinta, ingin memutus. Lihat orang-orang riblar, orang-orang sekuler itu. Yang dikutip bukan qala Rasulullah. Yang dikutip apa? Fred Donner, Patricia Crown, Richard Dawkins, Sam Harris, seorang merasa keren dengan kutipan-kutipan itu. Bukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua aliran yang menyimpang itu rata-rata gak punya ikatan emosional dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu aliran dalam Islam yang punya rasa cinta, yang mengajarkan rasa cinta mendalam kepada Nabi itu siapa? Para wali. Para wali itulah, para ahli tasawuf. Orang-orang tasawuf aja dibidahin sama mereka bahkan. Padahal tasawuf itu gunanya membersihkan hati. Justru ini yang paling penting dibersihin. Bukan cuma ibadah zikir dong, jidat aja hitam gitu kan. Jidat Anda hitam, hati Anda ikutan hitam. Yang benar gak jadi masalah jidat warnanya kayak apa. Yang penting ininya nih. Begitu ya, beragama itu semuanya penting. Ibadah lahiriah penting, tapi yang tidak kalah penting adalah ini. Bagaimana kita merasa cinta kepada Allah. Kalau ibadah, kata guru saya begini ya saudara. Dzarrah minal hub ta'dil jibal minal a'mal. Setetes rasa cinta, Anda ibadah sholat nih. Tapi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Setetes cinta itu bisa menandingi segunung amalan soleh. Setetes cinta. Jadi kalau Anda beramal dengan amalan biasa doang, gak ada spirit cintanya. Kata guru saya, setetes cinta itu bisa mengalahkan itu semua. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang zaman sekarang gak merasakan sesuatu dari agama. Agama sesuatu gak penting bagi mereka. Ya karena mereka melibatkan ini. Hanya beragama bahkan dijadikan hiburan doang. Kalau nyari ustadz yang penting lucu doang, bener gak? Iya zaman sekarang kan begitu. Gak penting belajarnya di mana. Gak penting track recordnya kayak gimana. Kontribusinya, gurunya siapa. Gak penting. Yang penting lucu, menghibur saya suka. Selesai. Dia ustadz saya. Gak bisa begitu dong. Agama itu bermanfaat untuk bukan cuma sekarang doang, sampai Anda mati dibawa. Saya sering bilang kalau kita mencari ustadz dalam agama, kalau bisa lebih jauh teliti ketimbang Anda mencari dokter. Dokter ngobatin fisik, kita teliti minta ampun kan, cari yang gelarnya banyak, sekolahnya di mana, dokternya Siloam apa bukan gitu kan. Kalau Siloam udahlah percaya ya kan, karena mahal. Masa nyari ustadz yang berguna mengobati penyakit hati Anda, dokter penyakit fisik. Ustadz guru agama mengobati penyakit hati, mengajar Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Masa yang sembarangan, udah gitu digajinya kecil lagi ya kan guru itu kan. Coba itu orang zaman sekarang itu, giliran dokter gajinya itu banyak. Tapi dengar-dengar saya dengar dokter juga gajinya kecil katanya sekarang ya kan. Wallahu alam lah itu.
Tapi yang jelas kalau dibanding-bandingin gitu, harus kita terbalik cara beragama itu. Orang yang menuntun orang kepada jalan Allah kadang diabaikan, kadang tidak diberikan haknya sebagaimana semestinya. Giliran orang-orang yang naik panggung sebagai yang pamer-pamer kekayaan begitu, diundang, dikasih tempat dan ya wajar saja. Hasilnya begitu. Cara beragama kita terbalik, hasilnya juga terbalik. Coba kalau cara beragama kita benar, ikuti nabinya, tanam cita kepada Allah, tanam cita kepada Rasulnya, selesai. Satamut alal Islam. Idza kunta muhibban lin nabi, satamut alal Islam insyaallah. Soal akhir, saya nggak tahu sampai jam berapa ini saudara. Baraya? Oh, Sampai jam Sampai jam 9. berapa Ustaz. ya? Sampai jam 9. 9, Masya Allah, nggak apa-apa lah. oke. Mumpung di Bandung. Sampai subuh juga boleh sih Ustaz. Oh, sok we. Asal ya kadaharan we. Oke, sekarang coba yang Akang Area Ikhwan. area tengah lagi. Tengah, coba Pilih, yang silakan. yang itu aja deh. Yang langsung. Kok seru ya? Saya ngerasa kok seru ya. Alhamdulillah. Berarti baru pertama set ke Iya. relatif set. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya. Nah, itu dia set. Ya. Mang Hidayat, nah itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Doni. Ada sedikit pertanyaan berkaitan tentang Allah dan akal lah kayak gitu. Jadi dulu waktu zaman saya SMA itu pernah ada pertanyaan tentang Allah yang mungkin kalau kasarnya mah kayak naonan sih nanya nu juga gitu lah ibaratkan kayak gitu. Tapi saya lupa pertanyaannya apa, cuma waktu saya nanyain pertanyaan itu dijawab dengan, Don kamu gak boleh nanya kayak gitu, itu pertanyaannya pidosaeun. Merah. Merah. Lanjut. Jadi katanya nggak boleh nanya kayak gitu karena nanya kayak gitu jadi dosa gitu, jadi menghilangkan keimanan kita terhadap Allah lah gitu. Cuma setelah kesini belajar, saya pribadi ngerasa kayaknya justru pertanyaan itu harus terjawab terlepas ada jawabannya atau enggak gitu. Karena rasa penasaran ini justru yang jadi kayak hambatan lah kayak gitu. Terus mungkin jadi pertanyaan itu adalah, apakah ada sesuatu berkaitan tentang agama yang ranahnya bab akal yang kita tuh dilarang untuk mempertanyakannya gitu. Mungkin kalau kayak contoh, saya lupa pertanyaan ini atau bukan, misalkan kenapa sih Allah tuh nggak kelihatan, nggak ada wujudnya. Nah, mungkin salah satunya kayak gitu. Itu jawab Ustaz, terima kasih. Jadi begini saudara, ini menarik. Saya baru ingat, memang ada hal-hal dalam agama kita itu yang hakikatnya nggak bisa dijelaskan oleh akal. Saya bilang hakikatnya ya, dia masuk akal. Dia masuk akal, cuman akal kita kadang-kadang nggak bisa menjelaskan hakikatnya dengan keterbatasannya. Tapi jangan bilang nggak masuk akal. Contoh, saya beri contoh malaikat. Hayo jelasin akal Anda menjelaskan malaikat itu apa? Kalau nggak ada wahyu. Malaikat itu kayak gimana? Nggak tahu akal kita itu. Tapi menurut akal mungkin nggak malaikat itu ada? Ya mungkin aja, apa yang mustahil? Allah mengutus makhluk-makhluknya sebagai dengan tugas-tugas tertentu. Ada yang memberi rezeki, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Apa yang mustahil? Itu masuk akal. Tapi hakikatnya gak bisa dijelaskan oleh akal. Ada gak dalam agama? Ada. Yang ingin saya katakan adalah dalam Islam tidak ada ajaran yang bertentangan dengan hukum akal. Walau wahid, satu pun gak ada. Semua akidah ketuhanan, kenabian, gak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal itu apa? Hukum non kontradiksi, hukum identitas. Gak ada itu. Tahu gak hukum kontradiksi itu kayak gimana? Contoh misalnya, masuk akal gak kalau saya bilang saya ini duduk tapi tidak duduk? Mikir heula mana mah aing. Oke, ya gampang. Nih, masuk akal nggak dibilang ini air, ini bukan air. Ya nggak masuk akal lah, ya kan? Itu namanya hukum non kontradiksi begitu. Semua yang bernasihat bilang kayak gitu. Masuk akal nggak? Kalau fulan itu pacar saya, dia juga bukan pacar saya. Ya kagak mustahil kan? Salah satunya harus ada yang benar kan? Kalau dia pacar saya, berarti pernyataan yang mengatakan dia bukan pacar saya itu salah, ya nggak? Kalau dia bukan pacar saya, berarti yang mengatakan dia pacar saya itu salah. Itu hukum kontradiksi. Dalam Islam itu saudara, nggak ada akidah yang bertentangan dengan hukum akal, tuh nggak ada. Yang ada adalah hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan hakikatnya oleh akal, tapi dia dimungkinkan keberadaan oleh akal. Makanya masuk akal. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nggak jelaskan hakikatnya? Allah bisa nggak jelaskan hakikatnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah dijelaskan, terbatas dong. Ya enggak? Sementara Allah tidak terbatas. Makhluk yang terbatas, masa sang kholik terbatas juga? Kan makhluk dengan apa yang diciptakan harus beda kan? Makhluk dengan sang kholik harus berbeda. Menurut logika sehat juga begitu. Masa yang mencipta sama dengan ciptaannya? Harus beda dong.
Makhluk terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu juga yang menjawab alasan kenapa Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan bisa dilihat sekarang kayak begini, terbatas dong. Dalam ruang dan waktu gitu loh. Nah itu tadi. Oh, sekarang bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya bukan zatnya, tapi melihat tajalli makhsus lidzatil ilahiyah. Penampakan khusus yang tidak kita nggak tahu hakikatnya. Penampakan. Saya mau nanya sekarang, penampakan sesuatu itu identik dengan sesuatu itu sendiri atau tidak? Di zat saya sekarang, zat saya bercermin sekarang. Itu adalah tajalli dari zat saya, bukan zat saya kan? Beda kan? Jadi Nabi Muhammad itu tidak melihat zat Allah yang hakiki dilihat begini, bukan. Tapi tajalli yang maksus yang tidak pernah terjadi pada Nabi manapun. Kalau beliau makhluk yang istimewa. Anda tahu nggak kenapa Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin? Yaumul Itsnain. Tahu nggak? Yaumul Itsnain. Tahu artinya Itsnain apa? Dua. Yang nggak bisa bahasa Arab, Itsnain itu artinya dua. Seolah-olah Allah memberi, Allah itu diantara namanya apa? Wahid, satu. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan ke dunia bahwa tidak ada jarak antara dia dengan kekasihnya itu. Allah satu, kekasihnya itu nomor dua, dilahirkan hari Senin. Subhanallah. Makanya orang yang dekat dengan Nabi itu udah pasti dekat sama Gusti Allah. Sebaliknya orang yang jauh sama Nabi itu jauh dari Tuhannya. Biasanya begitu. Kenyataannya begitu. Ada orang-orang yang mati dengan kekufuran gara-gara gak mencintai Nabinya. Tapi saya belum pernah menjumpai ada seorang yang muhiblin Nabi, mencintai Nabi, wafat dengan kekufuran. Dan mustahil menurut akal itu. Masa orang sudah cinta dengan sesuatu, dia tinggalkan sesuatu yang dia cintai itu. Anda punya pacar nih, cinta setengah mati, ditinggalin gak? Berbagai macam cara orang tuanya kalau bisa dipelet sekalian dia kan. Ya kan kalau kita udah cinta kayak begitu. Agama juga begitu saudara. Kalau sudah kita cintai gak akan lepas. Cintai Nabi kita, cintai agamanya, cintai orang-orang yang mencintainya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin qarribun ila hubbik. Diajarkan kita doa kayak begitu. Baru kita akan dengan sendirinya kita akan mencintai Allah dan Rasulnya. Ada cerita saudara di Mesir itu ini kisah nyata nih, saya nggak ngarang-ngarang. Di Mesir itu ada seorang security. Saya waktu kuliah tingkat 3 di Al-Azhar itu ada punya teman orang Mesir penjaga toko buku. Namanya Abdullah. Sampai sekarang itu orangnya masih ada, masih dekat sama saya. Suka komunikasi. Kalau pergi ke toko, saya suka minta diskon sebagai orang Indonesia ya, minta diskon. Dia suka ngasih. Waktu itu dia ngasih buku ke saya. Ya Muhammad, khud hadal kitab. Halal kitab ya Abdullah, khud khalas iqra katanya. Udah baca aja, ambil sono. Saya bawa aja, tipis segini nih kitabnya itu, segini. Judulnya itu Anwarul Haq fi Shalah ala Sayyidil Khalq, ada di internet. Saya ambil ke rumah, dibaca di kamar, saya baca. Ya Allah, itu pengalaman rohani seorang security, dulunya seorang security. Seorang security gak punya pekerjaan apa-apa. Dia kan jaga sebuah pos gitu kira-kira. Kan kalau jaga malam gak ngapa-ngapain tuh. Daripada nganggur kata, ya saya sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang katanya dalam semalam itu berapa? 10.000, 14.000 sholawatnya itu. Ya Allah ya Karim. Itu dia kisahkan tuh kisahnya. Tahu yang dia alami apa ketika banyak baca sholawat, bukannya musyrik, bukannya musyrik, yang ada semakin dekat dengan Tuhannya. Tahu nggak apa yang dialami oleh orang itu? Dia bertemu dengan Nabi SAW, Nabi mencium keningnya, laqad raditu anka ya fulan, aku sudah ridho kepadamu wahai fulan. Allah berikan ilham kepada orang ini menulis kitab sholawat, padahal dia nggak pernah belajar di fakultas bahasa Arab dimanapun. Tapi nulis kitab tentang sholawat kepada Nabi, gubahan sholawatnya. Suatu ketika dikasih ke profesor fakultas bahasa Arab, kitabnya beliau ini. Dikasih ke profesor bahasa Arab, mereka terkaget-kaget. Kamu dari mana bisa nulis kayak begini? Bahasa dengan seindah sedahsyat ini. Ya dia dari ilham dari Tuhannya. Dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Nabi, dapatkan ilham dari Tuhannya, dia sebegitu. Di kemudian hari saudara, orang ini jadi apa? Jadi wali besar. Punya yayasan, pokoknya jasanya luar biasa. Jadi orang alim beneran. Jadi orang alim yang tadi security itu, coba lihat. Nabi Muhammad itu kalau sudah didekati, orang yang paling hina sekalipun bisa jadi mulia. Security nggak hina ya, security nggak hina. Saya ingin mengatakan bahwa profesi yang kadang dianggap sepele sama sebagian orang itu, kalau Anda dekat dengan Nabi Anda mulia. Dan ada wali-wali yang kayak begitu, yang nggak kelihatan. Guru saya itu pernah bilang, saya pernah melihat ada orang soleh katanya. Saya meyakini betul dia seorang wali, tapi dia seorang security, penjaga bawab, penjaga apartemen. Tahu bagaimana mengetahui seorang wali itu?
Dia punya kecintaan mendalam kepada nabinya, kecintaan mendalam kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Dan tentu yang mengetahui wali itu hanya wali juga ya kan? Ada vibes tertentu gitu yang dirasakan. Orang kayak kita mah gak bakal bisa. Lihat saudara, saya setelah baca buku itu penasaran, pengen tahu gitu loh. Pengalaman spiritual apa yang akan saya dapat. Kalau saya salawat kayak begitu, saya amalin. Saya kadang salawat sehari itu 10.000, 11.000 gitu. Saya ceritakan ini supaya motivasi. Kalau Anda pengen hidup Anda berubah kayak begitu. Tahu apa yang saya rasakan? Pengalaman saya, spiritual saya, salawat, nyuci piring, salawat, mau pergi kuliah 1 jam di bis kan, pulang balik 2 jam lumayan. Bisa 2.000, bisa 4.000 begitu kan. Pulang dari sana salawat lagi, baca buku sambil salawat begitu. Allah sampai 11.000. Ya Allah, yang saya rasakan itu apa? Dunia ini seolah rasanya kecil, tidak ada beban, kecil semuanya, gak ada beban hidup sama sekali. Rasanya sejuk dan tenang batin itu. Rasanya kalau mau ibadah itu rasanya enteng. Kalau maksiat rasanya susah. Kalau kita kebalikannya kan, ibadah susah, maksiat gampang, benar gak? Karena iman kita lemah. Orang kalau imannya kuat begitu, ibadah enteng, mau maksiat susah. Seolah-olah kalau kita bingung, itu kayak ada bisikan. Udah kamu jangan pilih ini, pilih yang itu aja. Jadi punya gayat dalam hidup. Karena Nabi itu masih ada. Nabi itu membimbing umatnya yang mau dibimbing. Ya, dengan apa? Dengan rohnya. Roh Nabi itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ada umat Nabi di Australia, ada di Inggris, ada di Indonesia. Semuanya umat Nabi dibimbing kalau Anda dekat dengan Nabi Anda. Itu yang saya rasakan. Setelah itu baru saya ketemu sama seorang guru. Dulu saya pengen tahu guru yang kira-kira layak saya jadikan pegangan gitu. Kalau saya lagi bingung, subhanallah, saya minta sama Allah ditujukan kepada saya guru yang benar-benar bisa saya jadikan pedoman dalam hidup saya. Dalam suatu malam saya bermimpi ketemu orang itu. Dalam mimpi itu kemudian beliau menggunakan baju putih. Kemudian beliau membacakan sebuah kitab, saya duduk di hadapan beliau, membacakan kitab itu. Gurunya itu namanya Syekh Yusri Jabar, ulama besar di Al-Azhar. Sebagian Anda tahu. Subhanallah, di hari Jumat tanpa saya rencanakan, waktu itu saya kok bisa pas pakai baju putih. Selesai sholat asar, beliau selesai sholat baca wiridan, Maulana urid an ubayyi'ak. Saya ingin membaiat Anda sebagai Syekhut Tariqah gitu ya. Bayat Anda. Kemudian kata beliau itu apa? Khud hada kitabul aurat. Dikasih buku wiridan, buku wiridan tarekat beliau itu, ini katanya amalin ini. Wallahi fiha kullul asrar. Di dalam kitab ini ada sekian banyak rahasia-rahasia, kamu amalin aja. Persis seperti mimpi yang saya dapat gara-gara saya banyak baca salawat sama Nabi. Hidup saya terbimbing. Hati saya tenang, sejuk, melihat masalah itu semuanya kecil sekecil-kecilnya. Gak ada, kayak gak meaningless dunia itu kayaknya. Susah digambarkan kalau perasaan itu kan. Nah makanya saya berwasiat kepada Anda yang kebingungan. Anda yang merasa hatinya gelisah, kecewa berlebih kepada makhluk. Banyak membaca sholawat, nanti lihat hasilnya. Gak usah omongin ke saya, rasain aja. Orang yang hatinya dekat dengan Nabi pasti akan dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya orang yang tiap hari saya berkata diri kepada Allah tanpa melalui Muhammad SAW biasanya nggak sampai-sampai. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Beliau sebagai perantara kita, ingat menjadikan Nabi sebagai perantara tidak musyrik. Karena kita tidak mempertuhan Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada mempertuhan, suka ada orang menyamakan kayak orang jahiliyah katanya. Menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah, ya enggak? Atu beda kehed eta mah. Dia mah menjadikan patung sebagai Tuhan. Ya iya kan, orang jahiliyah itu menjadikan patung sebagai perantara sekaligus itu Tuhan. Manat, Lata, Uzza itu Tuhan. Orang Islam kalau pergi ke kuburan para wali berdoa. Doanya sama Allah, bukan sama wali. Doanya sama Allah, terus kenapa berwasilah dengan para, ya emang kenapa? Dia orang soleh, kita harapkan menjadi perantara kita menuju Allah, Tuhan kita sama. Gak ada orang Islam Anda tanya ziarah itu, mau kemanapun, Anda menyembah kuburan ini apa enggak? Gak ada yang menyembah kuburan kan? Ada nggak ada penyembah kuburan sini semuanya? Gak ada kan? Gak ada. Itu hanya waham, hanya ilusi mereka saja. Orang-orang ziarah kubur bertawasul itu disangka aja musyrik. Ya musyrik kalau kita menyekutukan mereka, kalau kita menganggap mereka sebagai Tuhan. Dan gak ada orang Islam mengatakan begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kemusyrikan. Secara umum ya, secara umum jaga kemusyrikan. Nabi itu tidak khawatir. Tahu dalam hadis Nabi mengatakan apa? Wallahi masyirku akhafu alaikum. Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemusyrikan kepada kalian. Tahu yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Ad-dunya antanafasu fiha. Yang aku khawatirkan itu dunia, kalian berlomba-lomba, saling bersengketa, saling sikut gara-gara dunia itu. Terjadi gak sekarang? Bagus. Jangan dibalik beragama itu. Yang Nabi takutin, dihindari. Yang Nabi gak takut, gak usah takut gitu loh. Takut saya orang Islam terjatuh dalam kemusyrikan, gak usah takut. Nabi aja gak khawatir. Anda siapa?
Nabi nggak khawatir umatnya musyrik. Dia khawatir umatnya bersengketa gara-gara dunia dan itu yang terjadi. Dan itu yang jadi fitnah zaman sekarang. Betul? Saya kira cukupkan demikian ya. Mudah-mudahan diskusi dan pengajian ini bermanfaat sebagai bekal kita beragama. Mudah-mudahan suatu saat tadi kita dipertemukan di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.